kenal maka tak sayang, maka saya mau memperkenalkan dahulu tentang pengajar belajar. Jadi pengajar belajar adalah sebuah komunitas atau wadah untuk kita saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga tentunya. Jadi saat ini pengajar belajar yang sudah didirikan dari sejak tahun 2020 sudah memiliki 16.000 anggota komunitas, lebih dari dan ada di 32 provinsi di Indonesia, dan sudah melewati lebih dari 245 jam workshop yang telah kita lakukan. Nah, pengajar belajarnya ada 3 kegiatan utamanya ya Bapak Ibu. Program utamanya yang pertama pengajar belajar bersama, yaitu workshop yang seperti saat ini kita lakukan bersama gitu ya, sinkronus, dan ada komunitasnya juga untuk memperkenalkan praktik dan teknologi terbaik untuk pengajaran. Lalu ada platform bernama Kelas. Jadi platform ini yang menyediakan materi pelajaran gratis yang bisa Bapak Ibu akses di websitenya. Dan yang terakhir ada teman pengajar belajar. Nah, ini dia komunitas keanggotaan eksklusif bagi yang mendaftar. Di situ Bapak Ibu bisa saling berbagi cerita, berinteraksi dua arah, dan juga siapa tahu bisa mendapatkan ilmu dari sesama guru. Itu tadi 3 kegiatan utama dari program kami. Dan untuk workshop hari ini, kita akan mendapatkan sertifikat 6 JP kalau Bapak Ibu sudah melakukan presenti, sudah mengisi survei, dan nanti di akhir ada tugas dari Kak Luvita juga. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 6 JP-nya. Untuk teknisnya akan saya jelaskan setelah selesai sesi ya Bapak Ibu. Jadi sekarang saya mau menjelaskan tentang kesepakatan bersama kita. Jadi harapannya ini bisa diterapkan bagi saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, workshopnya direkam. Jadi selama sesi berlangsung, workshop ini direkam oleh tim pengajar belajar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merekam sendiri. Nanti akan kami bagikan juga dalam bentuk link YouTube yang akan kami bagikan setelah workshop ini berakhir. Jadi tunggu aja di grupnya ya. Terus yang kedua, kondisinya silakan mute supaya ketika speaker menjelaskan Bapak Ibu bisa mendengar dengan baik. Kalau Bapak Ibu ingin berinteraksi bisa menggunakan kolom chat box. Jadi chat box itu digunakan untuk interaksi bareng sama peserta atau saling berinteraksi juga dengan pematerinya. Terus kalau Bapak Ibu ingin bertanya boleh angkat tangan, tapi itu di akhir ya Bapak Ibu ya, ketika sesi tanya jawab. Terus diharapkan Bapak Ibu menggunakan laptop, dan tambahan lagi yang bisa menyalakan kamera, mohon bisa menyalakan kamera karena nanti interaksi pada workshop hari ini itu interaksi dua arah harapannya. Jadi ketika speaker butuh tanggapan gitu ya dari Bapak Ibu bisa langsung merespon. Jadi boleh yang menyalakan kamera latihan, siapa tahu ini jadi latihan pertama Bapak Ibu untuk mendongeng. Jadi percaya diri dengan latihan dulu menyalakan kameranya. Oke, itu tadi kesepakatan kita. Harapannya kita sama-sama bisa menyepakati untuk kesepakatan bersama kita. Baik, sekarang kita masuk saatnya untuk workshop pada pagi hari ini, yaitu penanaman nilai dan sikap dengan metode dongeng bersama dengan Kak Luvita Lopez. Ini saya panggilnya kakak karena memang masih kakak-kakak ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia terbiasa dengan dipanggil Kak, jadi kita sama-sama memanggilnya Kak Luvita. Jadi merupakan pendongeng dan trainer kampung dongeng nih. Jadi bukan cuma jadi pendongeng, Bapak Ibu, ternyata beliau ini adalah trainernya buat pendongeng-pendongeng handal. Jadi siapa tahu nih 60 orang yang sudah masuk bisa jadi pendongeng ke depannya karena berkat Kak Luvita. Amin gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ada Kak Luvitanya sudah standby. Halo. Oh, ini dia. Hai Kak Luvita, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak Lita dan seluruh peserta yang hadir. Oke, udah siap Kak? Insya Allah siap. Kalau udah siap, boleh langsung lanjut. Silakan Kak Luvita. Oke, baik. Terima kasih Kak Lita. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya tadi udah dijelasin singkat sama Kak Lita. Saya biasa dipanggil Kak Luvita gitu, sama anak-anak atau sama rekan-rekan relawan. Kalau saya berasal dari komunitas Kampung Dongeng, karena saya domisilinya di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung. Aduh, jangan senyum-senyum ya kalau dengar Provinsi Lampung ya. Emang selalu beritanya banyak di mana-mana. Tapi itulah
Saya sekarang lagi di Bandar Lampung, jadi saya tergabung di Kampung Dongeng Lampung gitu. Sejak tahun 2018 kalau Kampung Dongeng Lampung. Tapi kalau Kampung Dongeng Indonesia, pusatnya di Tangerang Selatan, itu sejak tahun 2009 dan founder kami yaitu Kak Awam Prakoso. Mungkin nggak asing di telinga para pegiat literasi, para pegiat dongeng. Nah, lalu hari ini kita mau belajar. Saya senang banget. Saya juga mau ucapin terima kasih dulu untuk pengajar belajar yang memberikan kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan sekarang ada 57 orang ya yang udah masuk. Jadi saya senang banget bisa hari ini kita akan belajar dan berbagi. Sebenarnya saya juga mau tahu juga cerita dari Bapak Ibu guru yang hadir tentang aktivitas mendongengnya atau aktivitas literasinya gitu. Jadi nanti sama-sama belajar. Saya ilmunya nggak banyak gitu. Jadi mari kita sama-sama gali ilmu kita biar saling berbagi, biar makin banyak gitu. Dari saya cukup perkenalannya. Kalau ada yang masih dikepoin tentang saya boleh di kolom chat dia tanyain gitu apa aja deh. Nanti Kalita yang bantu jawab. Oke, jadi itu. Nah, Kalita boleh dong, kayaknya sebelum kita mulai, karena kita akan panjang, kita akan agak sedikit gerak-gerak dulu sebelum mulai ya. Kalita boleh dibagikan layar tadi, video. Dan saya juga minta izin untuk sebisa mungkin aktif videonya gitu. Diusahakan cari tempat ternyaman karena sesi kita lumayan nih sampai pukul 12 gitu. Oke, sebentar ya Kak, ini ada iklan. Oh iya, siap. Ya, ini ada sedikit video karena kita Zoom. Jadi gerakannya duduk nggak apa-apa. Biar kita agak bergerak dulu. Ya. Judulnya pakai lagu suara ya? Boleh, Kak. Share suara aja kan ya, nanti gerakannya dari Kak Lupita ya. Enggak, share videonya juga Kak, biar mantap. Share videonya juga, mantap, baik, siap. Oke. Terdengar ya suaranya? Aman, yuk, semuanya ya. Lakukan gerakannya. We are the dreamers. We make it happen. Believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. 'Cause to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. 'Cause to the one that got the magic, respect. Oh yeah. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. 'Cause to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. 'Cause to the one that got the magic, respect. Oh yeah. Kadela, semangat Kadela. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Oke. Cukup. Ya, jadi terima kasih Kalita. Ini kayaknya udah sambil berkeringat ya. Terlihat tadi Kak Dela sangat bersemangat, Kak Hasna tadi juga. Semuanya ya, beberapa yang on kamera tuh kelihatan gitu semangatnya. Jadi tadi lagu tentang dreamer juga, pemimpi, apalagi kalau dongeng identik dengan
mimpi mungkin ya, tidur ya. Apakah benar hanya sebatas itu dongeng? Dan tadi juga lagunya liriknya juga menarik tuh. Kita bisa menggapainya karena kita bisa karena kita melihatnya gitu. Jadi mimpi itu sebenarnya bisa digapai. Nah, itulah penyemangat penghantar pagi ini. Kalau gitu kita langsung aja masuk sesi berbagi cerita di sini. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah ya, angkat jempol boleh kalau udah terlihat. Jadi ini dia, kita sesi hari ini aku namain pengajar mendongeng gitu ya. Ini kolaborasi antara kampung dongeng dan pengajar belajar. Jadi kita masukin jadi pengajar mendongeng. Nah, tentunya di sini juga Bapak Ibu seorang pengajar gitu yang luar biasa, mau belajar sampai detik ini gitu, hal baru. Apalagi kalau dengar kata Kalita tuh salah satu tema mendongeng itu kayaknya baru gitu untuk sesi pengajar belajar gitu. Jadi terima kasih yang sudah hadir. Nah ini nih, kita mulai dengan suatu cerita tentunya ya. Kalau ngomong mendongeng identik dengan cerita. Di sini ada cerita tak mengejek lagi. Boleh dong aku mau minta yang beberapa orang aja coba bacain. Kira-kira ada sebuah cerita. Bacain sesuai masing-masing aja. Boleh, Kalita, aku boleh deh minta yang terlihat di sini, Kak Farid, boleh Kak Farid bantuin aku baca cerita dulu? Iya. Nanti kalau aku bilang berhenti, berhenti ya. Ya, silakan Kak Farid boleh ya. Siap, Kak. Ini dibaca biasa ya? Ya, silakan. Terserah Kak Farid mau baca gimana. Halo. Ya. Suara saya sudah terdengar? Terdengar Oke, Kak Farid, baik. aman. Judulnya adalah Tak Mengejek Lagi. Matahari begitu hangat ketika pagi hari. Pipit, si burung kecil, sedang asik makan buah jambu yang lebat. Ketika sedang asik makan, datanglah semut sahabatnya. Selamat pagi, Pipit. Sepertinya kau sedang asik makan buah jambu yang manis. Sampai-sampai kau lupa tidak berbagi untuk sahabatmu, kata semut mengingatkan. Oke, cukup Kak Farid. Naiklah sendiri. Aduh, jangan diselesaikan Farid, nanti pada tertidur ini. Oke, lanjut. Mungkin aku mau coba ke Kak Nurjana. Boleh ya Kak Nurjana? Oke. Lanjutkan aja Kak Jana. Naiklah sendiri. Masa aku selalu mengambilkan jambu untukmu setiap pagi? Jawab Pipit dengan ketus. Tapi aku kan binatang kecil, pasti akan lama sampai di atas untuk memakan jambu itu, kata semut lagi. Salah sendiri, itu urusanmu. Seharusnya berusaha dong, binatang kecil, ejek si Pipit. Semut terkejut dengan ejekan Pipit. Tidak biasanya Pipit mengejeknya. Baiklah, aku binatang kecil yang senang berusaha kok. Aku akan memanjat sendiri walaupun lama sampai di atas, jawab semut berusaha tidak marah. Oke, cukup Kak Jana, terima kasih. Bapak Ibu, aku mohon maaf izin, aku tadi belum sepakat manggil Bapak Ibu kakak. Aku khawatir Bapak Ibu nggak nyaman dipanggil kakak, tapi karena aku ngerasa masih seumuran. Nggak apa-apa ya, aku panggil Kak ya. Oke. Ya kakak, bapak, sama ibu nanti deh, nggak apa-apa deh aku ganti-ganti panggilannya. Oke Kak Jana makasih, Kak Farid makasih. Satu lagi ya, boleh. Aku mau dengar suaranya siapa ini ya? Sepertinya udah siap Izatul. Nah kayaknya udah lihat turut langsung ngotot. Boleh Kak Izatul Laili. Lanjutin baca dari yang begitu dong. Begitu dong. Makanya jadi burung yang bebas terbang ke sana kemari, lanjut Pipit sambil makan buah jambu. Semut tak lagi mendengarkan ejekan Pipit. Ia terus berusaha naik secara perlahan-lahan. Tapi tiba-tiba datang angin yang sangat kencang. Pohon bergoyang dengan sangat kuatnya. Tentu saja membuat semut segera menyelamatkan diri di balik ranting pohon. Tapi berbeda dengan burung Pipit yang tak sempat untuk menghindar. Tubuhnya yang kecil terbawa angin dan menabrak batang pohon hingga keras. Pipit pun terjatuh ke tanah dan merasakan sakit yang tak terhingga. Tak berapa lama, angin mulai pelan bertiup, dan semut pun keluar dari persembunyiannya. Untung saja aku bersembunyi di balik ranting pohon kuat ini, ujarnya bersyukur. Tapi tiba-tiba ia mendengar rintihan Pipit di tanah.
Rupanya ketika angin kencang tadi, Pipit tertiup angin dan badannya terbentur pohon dan terjatuh ke tanah. Pipit, kasihan sekali kamu. Aku akan memanggil teman-temanku untuk menolongmu ya, ujar semut dan segera berlalu. Semut Oke, cukup. Terima kasih Kak Izatul. Terakhir berarti coba aku ya. Kita sampai selesaiin. Semut meninggalkan Pipit dan terus merintih kesakitan. Dan tak lama kemudian, semut membawa banyak sekali teman-temannya yang siap menolong Pipit. Dengan kasih sayang kawanan semut itu pun mengobati Pipit, hingga Pipit kembali bisa terbang. Tentu saja, Pipit mengucapkan terima kasih dan meminta maaf pada semut. Maafkan atas kesalahanku ya semut, aku telah menghinamu tadi. Sudahlah, jangan dipikirkan. Aku telah memaafkanmu kok. Lain kali, janganlah mengejek ya. Janganlah mengejek ya, teman yang lemah, kita harus saling tolong-menolong. Mereka pun kemudian kembali mencari makan bersama lagi dan terus berteman. Sekian ceritanya, kita lanjutkan belajar kita hari ini. Ya, jadi terima kasih tadi udah yang membaca. Aku yakin tadi juga udah oke gitu bacanya, cuman nanti perlu kita pelajari lagi ya, apa ya kira-kira yang membuat akan lebih menarik untuk sebuah dongeng atau cerita, apalagi kita seorang pengajar gitu. Selanjutnya, oke. Nah, di sini ada beberapa foto. Ada yang pertama tuh foto anak lagi main ular tangga, terus ada anak yang tersenyum manis, ada juga anak-anak sama itu aktivitas kami pekan ceria. Jadi setiap minggu minimal 1 bulan sekali itu kita ngadain pekan ceria, ngedongeng di salah satu tempat atau di halaman desa atau apa yang terbuka, kita ngadain kegiatan di situ. Nah, tapi aku mau bilang beberapa hal dalam foto ini, bahwa ternyata dunia anak itu dunianya bermain, ya. Sepakat nggak ya? Sepakat ya, gitu. Jadi dunia anak itu dunia bermain gitu, bukan dunia kerja gitu ya. Jadi anak itu penuh dengan setiap harinya tuh bermain. Tapi yang uniknya adalah ketika anak bermain, dia tidak pernah main-main ya. Dia selalu serius dalam bermain. Itu yang aku pengen highlight di statement ini gitu. Bermain bagi anak-anak tuh tidak pernah main-main. Bermain itu serius. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat, atau aku yang ngalamin, atau Bapak Ibu, kakak-kakak yang ngalamin, waktu kecil itu kita main masak-masakan, cuman dari pasir, dari daun singkong yang kita petik, atau dari batu-batu kerikil, itu kita bermain masak-masakan gitu. Tapi seolah-olah permainan itu tuh benar-benar ada gitu. Serius, mereka tuh masak pasir-pasir tuh jadi nasi, jadi apa itu, mereka buat tumpeng itu hal yang serius gitu buat mereka. Jadi, tapi itu bermain bukan gitu. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Pasti ada pengalaman tentang itu. Untuk foto yang kedua, nah, dunia anak ini senang meniru ya. Jadi kebanyakan tingkah laku anak-anak itu mereka lakukan karena banyak dari orang sekitarnya, dari tindakan orang sekitarnya yang mereka tiru gitu. Aku yakin Bapak Ibu guru juga sepakat gitu. Jadi saat di kelas juga mungkin sering ditiruin gerakannya sama anak-anak, maju ke depan, terus anak-anak yang ikutin di belakang gitu, gerakan ibunya, atau sesimpel itu. Atau kalau ibunya lagi, anak-anak lagi iseng, gurunya kayak lagi nunjuk pakai penggaris, anak-anaknya ikut juga memeraktikan gitu. Jadi dunia anak itu senang meniru. Nah, kalau anak-anak senang meniru orang dewasa kita, berarti sekarang kita nggak usah pusing lagi, nggak usah cari teladan gitu, nggak usah pusing-pusing nyari teladan untuk anak-anak di sekitar kita, tapi jadilah kitanya yang sosok teladannya gitu. Nah, jadi itu, segeralah menjadi teladan gitu. Jadi kalau aku orang dewasa, kalau anak-anak meniru gerakanku atau meniru aktivitas aku, berarti aku harus sebagai contoh yang paling baik yang bisa mereka tiru. Jadi segeralah menjadi teladan. Dan yang selanjutnya, nah, anak bukan orang dewasa mini. Nah, ini benar nih, sepakat nggak ya kalau Bapak Ibu ngelihat baca tulisan anak bukan orang dewasa mini? Ya, dunia anak itu dunia yang khas. Mereka tuh punya dunianya sendiri, beda sama dunia kita yang mungkin sudah komplikasi dengan hal-hal lainnya gitu. Jadi wajar banget ketika kita
eh nasehatin anak-anak, kadang anak-anak itu kurang mengerti gitu. Karena beda saat kita bicara dengan rekan guru kita itu akan mudah memahami mereka karena mereka sudah dewasa. Beda sama anak-anak yang kadang sekali kita bicara mereka masih mengulangi gitu. Jadi ingat anak itu bukan orang dewasa yang bentuknya mini. Jadi perlu sabar, pengertian dan toleransi. Karena dari semuanya bahwa kami percaya mendidik anak itu tidak mendadak. Ya, jadi yang perlu di-highlight dari semuanya adalah mendidik anak itu ternyata tidak mendadak gitu. Makanya ada proses dari kecil sampai sekolah sampai dewasa bahkan sampai akhir hayat juga tidak pernah selesai gitu. Nah, lanjut langsung aja masuk kita ke kata dongeng. Boleh dong Bapak Ibu boleh open pelantangnya atau open mic-nya atau buka pelantangnya sama chat boleh. Apa sih satu kata untuk dongeng? Udah kelihatan tadi. Satu kata untuk dongeng. Boleh di komen, di kolom komen. Ketika dengar kata dongeng, kira-kira apa yang terbayang? Spontan aja sih. Fiksi, boleh. Apalagi kira-kira? Banyak nih Pak, ada menyenangkan, imajinasi. Oke, aku sambil lihat. Bercerita. Oke, imajinasi. Oh iya banyak, aku sambil lihat ya. Menyenangkan, legenda. Fiksi, fabel. Oke. Ya. Kayaknya jawabannya mirip-mirip, bercerita, fiksi, fabel. Nah, kalau boleh aku bagikan, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, jadi kalau dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, gitu. Secara KBBI. Lalu kalau menurut aku tuh ya, dongeng itu kayak media komunikasi kita untuk menyampaikan pesan gitu. Nah, lalu aku mau tanya nih, siapa yang pernah punya pengalaman ketiduran saat didongengin gitu? Balik lagi ke lagu tadi ya, Dreamer ya, pemimpi. Nah, apa jangan-jangan selama ini dongeng itu identik dengan pengantar tidur aja nih? Boleh dong, ada nggak yang cerita pengalamannya? Boleh di kolom chat atau langsung buka aja suaranya. Kita ngobrol aja. Oke, aku tuh Noviana Sari, boleh dong Kak Novi kasih sedikit ceritanya atau pengalamannya. Boleh Kak Noviani? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak. Ya, jadi saya pernah punya pengalaman. Jadi ketika diceritain emang suka ngantuk gitu ya. Soalnya kan kalau dicerita itu kita itu seolah-olah kebawa ke alam bawah sadar gitu. Jadi ini loh bakalan kayak gini, kayak kalau waktu dulu ceritanya siapa gitu. Si Kancil sama buaya kan. Nah, kayak gitu. Jadi katanya itu Kancil itu cerdas dan buaya itu bodoh gitu kan. Seolah-olah ya kita itu harus cerdas seperti Kancil. Ketika ngelewatin sungai kan, Kancil itu bisa ngelewatin dengan gitu aja. Nah, dengan bodohnya buaya itu ya udah gitu. Lewat aja Kancil, tapi buaya nggak dapet apa-apa sama sekali. Ya, terus apalagi ya, yang paling yang dongeng yang bikin ngantuk itu kayak dongeng kalau waktu kecil itu anak itu katanya kalau udah dewasa nanti bakal ketemu sama pangerannya. Aduh. Nah, itu kan pasti kebawa ke alam bawah sadar, pasti ke bawah mimpi gitu. Nah, tiba-tiba emang asli pas ketiduran mimpilah itu ketemu sama pangeran. Pangeran berkuda putih. Konyolnya itu kalau emang di saat ketiduran bebarengan ketika mimpi itu bersamaan dengan cerita tidur itu kan emang kisah-kisah yang seolah-olah hayalan gitu kan, seolah-olah cerita dongeng itu nyatu sama alam bawah sadar kalau pemikiran saya ke sana gitu. Jadi otomatis tanpa kita sadari lama-kelamaan kenapa seseorang dapat tertidur ketika diceritakan oleh orang lain, ya karena itu
kita dapat mindsetnya gitu. Cara berpikir kita, oh bakal kayak gitu. Seolah-olah nanti yang di alam bawah sadar kita itu merespon gitu apa yang terjadi ketika nanti kita tertidur lelap, dan itu emang benar-benar terjadi dan pernah saya alami sendiri gitu. Kayak Oke. gitu, Bu. Oke, terima, Kasih. terima kasih Kak Novi. Boleh dong kasih reaction cinta buat Kak Novi yang udah berbagi ceritanya. Ya, tapi untung tadi Kak Novi nggak cerita ya. Kalau kan teman-teman pada tidur nih ke bawah alam sadarnya. Jadi kalau aku baca kolom komen, ya cerita kancil tadi itu sebenarnya paling familiar ya. Nggak tahu sih apakah semua yang hadir di sini tuh pernah mendengarkan cerita kancil, tapi aku yakin pernah mendengarkan atau bahkan sekarang sudah menurunkan cerita itu gitu ke anak didiknya gitu, anak di sekolah atau ke anaknya yang mungkin udah punya anak. Nah, tapi tadi penasaran aku Kak Novi. Kak Novi udah ketemu pangeran yang sesungguhnya belum? Di dunia nyata tuh udah bertemu belum ya? Nah, Belum, itu. Bu. Aduh, belum ya. Ya, karena di sini ada ramai orang, mari kita doakan mimpinya terwujud. Ketemu pangeran Amin. putihnya. Tapi emang itu kayak cerita emang buat anak-anak banget gitu. Iya, nggak apa. Pada dasarnya kita juga masih punya Ngantar. anak-anak ya Iya. gitu. Nah, Iya. jadi terima kasih ya Kak Novia. Semoga Ya, segera bertemu sama-sama. dengan pangerannya. Nah, kalau aku baca lagi tuh kayaknya ini pada sedih-sedih gitu, nggak pernah didongengin, baca sendiri gitu kan. Kadang kan cuma denger dari YouTube. Ini gimana ini? Kayaknya nggak ada sosok yang mau menceritakan lagi ya. Jadi kayak mandiri ya sekarang denger dongengnya ya. Gitu. Boleh deh kok aku pengen mana ya? Pengen satu lagi ya denger ya. Nggak pernah didongengin, baca sendiri. Boleh deh Kak Ana Rufaida. Iya, Kak. Ya boleh Kak cerita Kak. Gimana tuh nggak pernah didongengin, baca sendiri? Iya, kalau dari saya sendiri dari ingatnya sih nggak pernah tidur. Paling baca buku. Kalau dulu kan KKPK gitu ya, jadi paling baca KKPK gitu sendiri. Terus pernah juga anak didik nanya, sedih gitu bilang, iya aku mah nggak pernah Bu dibacain gitu buku, karena teman-temannya kan cerita sebelum tidur tuh didongengin gitu, dibacain buku sama orang tuanya. Terus dia sedih, aku nggak pernah. Terus saya sama guru yang lagi di samping kebetulan juga sama-sama nggak pernah didongengin. Terus nggak apa-apa, kita kan bisa baca sendiri gitu. Atau kalau mau nanti coba aja minta gitu, bilang ke mama, ayo ma aku mau dibacain kayak gitu. Terus dia kayak masih tetap sedih gitu. Oke. Gitu. Oke, Kak Ana itu berarti kayaknya setelah ini kakak bakal panggil anaknya, terus sini sama ibu. Sini ibu dongengin, sekarang ibu udah bisa dongeng nih ya setelah kelas ini ya. Semoga kalau Bener. kemarin untuk menyarankan aja bisa kok kita baca, sekarang sini ibu yang dongengin buat kamu. Siap ya nggak? Siap kan nih Kak? Iya betul. Ya, Siap. ini ya ada ilmunya. Nah, terima kasih Kak Ana. Terus tadi ada yang agak panjang nih di akhir-akhir. Boleh deh satu lagi ya sebelum kita geser. Tadi nih Kak Farid lagi. Boleh Kak Farid kalau sampai ketiduran pas kecil aja karena memang dongengnya pengantar tidur. Tapi kalau saat mendongeng siswa saya ke bawah jadi ngantuk. Ngantuk banyak. Mungkin dari faktor suara atau intonasi saya membosankan. Boleh dong Kak cerita pengalamannya Kak Farid. Ya, hadir lagi Kak ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan memang waktu kecil lebih sering banget didongengin oleh orang tua ya. Karena mungkin dari kecil memang susah tidur, jadi dipanggil dulu. Ini diceritain misalkan yang paling sering adalah kisah kancil dan Abu Nawas. Dan belum akhir cerita mungkin saya sudah tertidur. Akhirnya ke bawah di saya ketika saat ngajar itu, jadi sebuah materi di konten cerita itu saya dongengkan pada siswa. Namun yang terlihat misalkan sudah di tengah-tengah itu mereka semuanya jadi menyentuh meja semua, kepalanya sudah di meja. Saya tidak tahu dari faktor apa. Mungkin dari voice saya memang, ataupun memang intonasi saya nggak bisa berbeda seperti Kak Luvita tadi. Jadi datar aja gitu. Jadi mungkin di sini nanti kita bisa digali lagi bagaimana mendongeng
supaya bisa membuat dan membangkitkan motivasi siswa. Beri bosen Terima ya. kasih. Ya, oke, terima kasih Kak Farid. Oh, tuh Kak Farid punya pengalaman ternyata benar pengantar tidur katanya gitu. Malah tidurnya sekarang bukan di kasur, di atas meja gitu ya. Karena pengalamannya. Jadi tidur bisa di mana aja. Terima kasih buat teman-teman yang tadi udah berbagi cerita dan pengalamannya. Terus aku mau tanya deh sekarang. Terus apa bedanya dongeng sama cerita? Nah, boleh dong komen. Apa bedanya dongeng dengan cerita? Kalau dongeng sudah pasti itu adalah cerita fiksi dan ada pesan moral. Kalau cerita bisa saja ada yang fakta, Kak. Oke, terus Kak Farid tadi ya, suara Kak Farid ya? Iya, Pak Farid. Oh iya, boleh. Yang lain yang mungkin belum berkesempatan bisa buka suara, boleh diketik. Kira-kira apa tadi? Bedanya dongeng sama cerita. Mau menambahkan Kak, Boleh, boleh. kalau pendongeng itu mungkin diwarnai dengan intonasi variasi seperti yang dicontohkan oleh Apa gimana Kak suaranya? ya, jadi kalau mendongeng itu biasanya diwarnai oleh intonasi yang beragam sesuai dengan jenis, sesuai dengan beberapa tokoh yang lain gitu. Jadi ada yang membedakan. Kalau cerita ya cerita? kita hanya kalau cerita mungkin hanya tanpa ada intonasi yang bervariasi seperti itu Kak. Jadi kurang greget gitu loh. Oke. Kalau menurut saya. Ya. Oke, ada lagi? Satu lagi mungkin? Oh, ada yang ngetik di kolom chat kah? Dongeng itu ilustrasi. Kalau cerita bisa dari kisah nyata. Iya, ini udah keren-keren banget nih pesertanya Kak Lita. Ini jawabannya udah oke-oke banget. Jadi ya, simpelnya adalah, sederhananya adalah itu. Kalau cerita kan kita belajar tuh, ada cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, dongeng itu masuk di cerita fiksi ya, atau khayalan kan. Jadi, kalau dongeng sudah pasti cerita, tapi kalau cerita belum tentu dongeng. Gitu ya. Karena dia bisa tadi nyata, kata Kak Farid. Gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut deh, karena sudah pada cepat. Nah, kalau gitu tadi, itu pengantar tidur, ternyata mendongeng itu bukan sekadar pengantar tidur, tetapi media komunikasi. Ya iyalah Kak, media komunikasi kan ada interaksi antara dua orang minimal gitu. Ya, selain itu kenapa disebut media komunikasi? Karena ada beberapa manfaatnya gitu. Yang pertama, membangun imajinasi dan karakter anak lewat mendongeng. Jadi kalau dibilang dunia anak itu dunia berimajinasi, benar sih menurut aku gitu. Bukan sekedar kata-kata yang benar, yang aku bisa bilang benar gitu, tapi aku juga pernah ngerasain gitu saat lewat mendongeng itu kita menarasikan sebuah cerita dari yang nggak ada nih alat peraga yang gimana-gimana, tapi dari narasi kita bisa membangun imajinasi anak. Misalnya pada suatu hari di hutan yang luas, banyak pohon yang tinggi-tinggi. Nah, pohonnya juga besar-besar. Ada binatang yang badannya besar, telinganya lebar, gitu. Kita menggambarkan binatang itu tuh dengan narasi gitu ya, kebayang ya. Jadi anak-anak kita membantu imajinasi anak. Nah, jadi nggak ada gambar nih, kita nggak punya gambar hutan atau gambar binatang yang lagi kita pegang saat bercerita. Tapi dengan narasi kita bisa membangun imajinasi. Oh, ceritanya lagi di hutan, pohonnya tinggi-tinggi, pohonnya besar-besar, lebar-lebar batangnya. Terus di bawah pohon misalnya ada binatang yang badannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang. Apa anak-anak? Gajah gitu. Jadi ketika anak bisa jawab gajah, itu berarti imajinasi di otak mereka tuh udah terbayang gara-gara narasi yang kita sampaikan gitu. Dan karakter anak lewat cerita kan punya kekuatan pesan. Nah, disitulah kita membangun karakter anak gitu tanpa harus menggurui. Selanjutnya, menanamkan minat baca. Ini mungkin yang tadi pengalaman sering disuruh baca buku atau dibacain buku.
saat tidur, misalnya dongengnya medianya pakai buku. Jadi medianya nanti kita baca juga media. Nanti biasanya sebelum tidur kita dibacain buku untuk cerita segala macam. Nah itu biasanya tuh ceritanya kadang kan nggak selesai tapi anaknya udah tidur ya. Gitu. Tadi tuh ada beberapa yang cerita juga, ceritanya belum selesai tapi anak-anaknya udah tidur gitu kan. Nah nanti tuh bisa tuh anaknya tuh penasaran gitu, lanjutan besok tuh mau cerita apa gitu, lanjutan ceritanya gitu. Misalnya pangerannya tuh belum bertemu dengan putrinya, dia penasaran. Bisa jadi itu juga salah satu cara untuk menanamkan minat baca. Akhirnya dia cari bukunya. Oh semalam ibu saya, kakak saya, ayah saya baca buku ini gitu. Saya mau cari, saya lihat gitu. Dia cari-cari buku, dia buka-buka bukunya. Nah itu udah salah satu step atau cara untuk menanamkan minat baca pada anak. Karena dia udah kepo tuh sama buku. Besok dia minta lagi, Bu, bacain buku yang ini dong gitu. Bacain buku yang ini dong. Nah, disinilah proses menanamkan minat baca anak. Nah, apalagi sih selain itu membangun kedekatan. Nah, kira-kira membangun kedekatan siapa ke siapa nih kalau untuk dongeng, untuk mendongeng. Yang pertama, membangun kedekatan. Saya misalnya sebagai pendongeng, membangun kedekatan kepada audiens saya, yaitu anak yang saya didongengkan gitu. Terus selalu membangun kedekatan antara siapa? Guru dan siswa. Ya, Bapak Ibu guru dengan siswanya, karena lewat mendongeng itu terbentuklah kedekatan gitu. Terbentuklah kenyamanan sesama guru dengan siswanya. Terus membangun kedekatan dengan siapa lagi? Dengan orang tua dan anak di rumah. Nah, jadi dongeng itu bisa di mana aja gitu kan. Jadi nggak harus hanya pendongeng doang nih yang bisa membangun kedekatan dengan anak. Ternyata pentingnya itu mendongeng itu ada di antara anak dan orang tua, siswa dengan guru, pendongeng dengan audiensnya. Gitu. Jadi membangun kedekatan. Jadi bukan hanya pengantar tidur ya, gitu. Lanjut. Nah, kalau gitu, kalau udah tahu beberapa manfaatnya Bapak Ibu, aku mau tanya. Kenapa sekarang atau detik ini masih belum rutin untuk bercerita atau mendongeng? Mungkin kalau bercerita, aku suka cerita kok tiap hari Kak gitu. Tapi ini kita lebih spesifik lagi ya, mengapa belum rutin mendongeng gitu, buat anaknya atau siswanya. Boleh dah sekarang di kolom chat lagi boleh, langsung open suara, langsung buka suara juga boleh. Ya, mengapa belum rutin bercerita? Izin jawab dong, Siapa Kak? Kak Nabila kah? Siapa nih suaranya? Kak Frida. Boleh deh, Kak Rida. Mengapa kok belum rutin bercerita? Yang pertama, nggak ada bahan yang mau diceritakan. Oke. Yang kedua, belum paham teknik bercerita. Jadi ya kayak apa tadi yang disampaikan sama Kak Farid tadi ya. Kalau misalnya bercerita di kelas malah anak-anak itu ngantuk. Jadi kayak mau mulai bercerita tuh kayak nggak dulu deh. Oke. Udah Kak Frida? Udah dua sih. Oke. Iya ya. Terima kasih ya Kak Frida ya. Selanjutnya boleh teman-teman ada lagi, kalau tadi Kak Frida bilangnya belum banyak referensinya gitu ya kayak. Oh bingung yang mau diceritain. Waktunya yang terbatas tuh. Ada Kak Ana juga bilang waktunya yang terbatas. Kira-kira apa lagi ya? Boleh dong, komen dong. Waktu yang terbatas. Ada sih yang paling sering banget. Sering banget jadi alasan kenapa belum rutin bercerita. Karena belum paham membuat dan membacakan cerita yang membuat anak-anak tertarik. Oke. Anak-anak sering bosan. Nah, oke. Siapa lagi yang mau bicara? Boleh langsung bicara aja, nggak apa-apa. Kenalin namanya biar saya dengar yang mana orang. Ada yang mau bicara? Kalau nggak saya panggil lewat ini nih, kolom komentar. Kak Nurjana, mau bicara? Mau sih tapi mau apa? Bingung sih sebenarnya sih lebih ke Boleh, silakan. ya. Karena Males? udah terlalu. Kan udah ada apa tapi nanti karena kecapean nyampe rumah ini buat anak ya akhirnya lupa anaknya udah ketiduran duluan. Kalau untuk siswa kan saya mengajar SD kelas 1 pengen nerapin yang lain waktunya tuh terbatas terus anak-anak mau apa sih namanya banyak yang belum bisa baca jadi aku fokusnya sama anak-anak yang biar bisa baca dulu tapi saya teknik mau pakai mendongeng gitu.
Wow. Oke, siap Kak Jana. Berarti Kak Jana ini udah punya anak ya di rumah ya? Iya, udah. Iya. Oke, terima kasih Kak Jana. Boleh ketayangan kita Sama-sama. tampung dulu. Terlanjur capek. Nah, sama juga nih alasannya kayak Kak Jana tadi ya, males itu karena capek gitu. Ya, ada yang terlanjur capek, ada yang orang tua udah capek duluan. Oke. Karena belum menguasai materi cerita, kehabisan bahan cerita. Oke, boleh deh Kak Nandina, ini kehabisan bahan cerita gimana Kak? Apakah stoknya udah habis bahan ceritanya atau gimana nih? Boleh Kak Nandida berbagi? Saya ya maaf sambil jalan ya Bu ya. Oh Kalau iya, saya apa-apa. itu biasanya kehabisan kata-kata, kadang anak tuh bertanya terus, jadi saya bingung mau jawab apa lagi gitu Bu. Oh, jadi pas diceritain atau didongengin, anak-anak tuh lebih banyak nanyanya gitu daripada mendengarnya gitu ya. Gitu Kak Nandina? Jadi nggak habis-habis saya ceritanya Bu. Terus aja bercerita, nanya lagi gitu. Iya. Jadinya mengarangnya lebih luas lagi ya, mengarang bebas. Iya, iya, kebayang. Jadi maksudnya itu ya, kehabisan bahan cerita. Iya itulah. Nah itu, kalau anak itu setulus itu gitu, kalau bertanya itu apa yang diresahkan di pikiran dia langsung dia tanya gitu kan. Beda sama orang dewasa ya. Kalau bertanya itu, aduh kira-kira ini pertanyaan saya bagus nggak ya? Kira-kira pertanyaan saya akan menyinggung orang nggak ya gitu. Jadi kalau orang dewasa tuh banyak yang dipikirin, tapi kalau anak tuh spontan gitu. Dia pengen tahu hal baru apa. Itu kenapa disebut gelas gitu? Atau ini kenapa bedanya mangkuk sama piring gitu? Yang kayak gitu-gitu emang kadang membuat capek gitu. Tapi ya mau nggak mau lah harus kita, dari mana lagi mereka mau dapat jawaban kalau bukan dari kita yang paling terdekat dengannya gitu. Nah, oke deh, itu udah banyak banget ya beragam. Nah, kira-kira apakah sama dengan rangkuman beberapa alasan kebanyakan orang itu? Nah, apa nih? Nah ini nih, tuh paling banyak kan sedikit referensi cerita. Tadi udah pada bilang ya, sedikit Kak saya referensi ceritanya, saya nggak banyak, saya cuma tahu cerita kancil sama buaya titik gitu. Atau apa malin kundang gitu ya. Jadi referensi ceritanya sedikit. Terus kenapa lagi? Karena saya belum bisa bercerita gitu. Saya nggak biasa bercerita kan, jadi nggak tahu gitu mau mulai ceritanya, belum bisa bercerita tuh gimana. Apalagi tadi bilang nggak tahu biar itu menyenangkan gitu. Selanjutnya, nah paling banyak sebenarnya tuh saya belum percaya diri gitu. Kadang kan udah ada ceritanya, bahkan walaupun cuma punya cerita kancil, itu udah punya cerita loh gitu. Nah, biasanya udah bisa bercerita gitu, udah tau lah ceritanya, ada narasi, ada tokoh gitu. Tapi yang paling banyak itu saya nggak percaya diri untuk menceritakannya gitu. Padahal sebenarnya apakah wajib ada suara-suara pembeda atau enggak sih sebenarnya? Nah, balik lagi, diniatkan mendongengnya untuk apa? Untuk menyampaikan pesan atau untuk apa? Ayo. Nah, itu jadi pertanyaan buat kita semua. Jadi kan inti mendongeng itu menyampaikan sebuah pesannya. Nah, terus kenapa ada beda-bedanya gitu? Nanti kita belajar. Nah, sudah siap sekarang menyediakan waktu untuk mendongeng dengan bermanfaatnya yang tadi, terus dengan alasannya udah diketahui ya masing-masing kita tuh. Jadi kayak kita refleksi, oh iya ya, kenapa ya saya belum bisa rutin bercerita? Oh, ternyata saya capek ya kalau pulang ketemu anak di rumah jadi males cerita gitu. Nah, sudah siapkah sekarang menyediakan waktu untuk mendongeng? Kalau sudah siap boleh kasih jempolnya atau reaksi jempolnya. Ya, sudah ya. Iya, mantap. Semua sudah kasih jempolnya. Kalau gitu, ini sebenarnya ada lirik lagu. Saya coba nyanyikan ya. Jadi nanti Bapak Ibu atau kakak-kakak bisa juga sebagai semangat ya. Ini biasanya lagu atau lirik lagu yang dipakai buat pelatihan mendongeng di komunitas saya. Namanya tuh pelatihan kemah dongeng gitu. Itu kemah dongeng, biasanya kampung dongeng menyelenggarakan kemah dongeng, yaitu kayak diklat selama 3 hari 2 malam gitu, untuk khusus belajar dongeng. Nah, liriknya gini nih ya, dinyanyiin ya. Aku percaya aku pasti bisa, belajar mendongeng itu mudah,
Yang penting bersemangat dan selalu ceria. Oh maaf, itu ceria ya. Di pelatihan dongeng aku bisa gitu. Ini maaf salah ketik ya. Jadi mungkin yang udah ringan kan lagunya, jadi boleh ya. Walaupun saya nggak bisa dengar suara Bapak Ibu, atau boleh dibuka suaranya, kita sama-sama nyanyi ya. Saya ulangin lagi sekali lagi, baru nanti kita nyanyi bareng-barengnya. Aku percaya aku pasti bisa belajar mendongeng itu mudah. Yang penting bersemangat dan selalu ceria di pelatihan dongeng. Aku bisa. Oke, siap? Kita nyanyi bareng-bareng. Ya. Oke. Kita usahakan yang terbaik, walaupun suaranya nanti akan tabrakan. Tapi ini sebuah bentuk semangat untuk diri sendiri sebenarnya. Biar kita yakin kita bisa. Oke, 1, 2, 3. Aku percaya aku bisa Aku pasti bisa belajar mendongeng itu mudah. penting bersemangat Penting bersemangat selalu dan ceria. selalu ceria di pelatihan dongeng aku bisa. Waduh, mantap luar biasa. Aduh, saya jadi semangatnya makin nambah sih, walaupun kita udah masuk ke sesi makin ini gitu, makin ke tengah. Tapi bisa, yuk kita bisa ya belajar dongeng hari ini. Nah, selain komitmen tadi lewat lagu kita, ya, aku bisa kok gitu ya belajar dongeng. Kita juga perlu menyiapkan hal-hal ini gitu. Jadi nggak cuma ngomong bisa kok Kak gitu, tapi kita nggak menyiapkan hal-hal yang mendukung kita untuk bisa mendongeng. Nah, langsung masuk kita ke naskah cerita. Nah, ini yang paling penting dari sebuah mendongeng. Kita harus punya cerita gitu. Kalau kita nggak punya cerita, apa yang mau kita ceritakan gitu kan. Jadi untuk bagian naskah cerita itu bisa membuat dan memilih. Sebenarnya ada satu lagi itu mengkreasikan cerita. Tapi kita buat lagi untuk naskah cerita kita pecah lagi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, yang pertama itu tentukan temanya. Ya, tema ceritanya mau seperti apa gitu. Temanya misalnya itu juga bergantung sama usia anak gitu. Jadi usia anak itu biasanya beda-beda. Biasanya usia sekitar di bawah 5 tahun itu temanya itu tema tentang binatang gitu. Binatang misalnya si kancil dan si buaya gitu. Nah, terus mereka lebih ceritanya tentang fabel. Kalau misalnya anak di atas 5 tahun sampai 9 tahunan itu dia ceritanya masih tentang binatang tapi sifatnya heroik. Heroik itu misalnya si kancil pemberani gitu. Atau si kancil yang jujur. Nah, gitu. Ada kata sifatnya lagi gitu ya. Jadi, sosok si kancil tuh jujur tuh dalam ceritanya seperti apa. Terus untuk yang di atas lagi tuh bisa SMP atau SMA itu sebenarnya bisa juga pakai cerita heroik. Misalnya cerita penokohan gitu. Kayak misalnya presiden pertama yang membuat pesawat terbang, gitu kan. Lagi ceritain penokohannya Pak B.J. Habibie gitu, inspirasi. Nah, itu bisa dipakai banget gitu. Dan kalau untuk orang dewasa itu biasanya kegiatan sehari-hari juga bisa kita gunakan atau kegiatan mereka. Tergantung kalau misalnya dewasanya itu orang tua, kakek nenek itu sebenarnya bisa loh didongengin gitu. Hah, kok bisa Kak? Iya bisa didongengin tuh dengan pemilihan ceritanya. Biasanya kalau orang tua yang kayak gitu, lansia gitu, ceritanya tuh seputar kehidupan mereka sebagai orang tua tuh kan. Biasanya dia ketemu temennya, terus menyapa, kayak megang pinggang sambil sakit gitu, terus menyapa temennya gitu. Menyapa temennya atau mengingatkan pada mohon maaf ya, cuman kan kita harus selalu mengingatkan tentang akhir hidup ini ya, akhir perjalanan hidup gitu, atau menuju kematian. Nah, itu tuh bisa juga kita lewat cerita, pesan itu gitu, pesan untuk menyemangati beribadah segala macam itu kita tanamkan di situ buat orang lansia gitu. Nah, sesuaikan dengan usia yang tadi dan kebutuhan anak gitu. Terus tentukan durasi cerita. Nah, durasi cerita itu biasanya nggak lama gitu. Anak-anak usia yang rendah itu dia bertahannya mungkin 5 menit sampai 7 menit itu bertahan untuk cerita, fokus mendengarkan cerita. Kalau lebih dari itu biasanya tuh mereka bisa beraktivitas yang lain gitu atau bosen gitu, lari ke sana ke sini gitu. Jadi fokus mereka nggak bisa lama. Nah, itu juga akan meningkat sesuai dengan usia.
Terus naskah cerita itu diperoleh dari mana? Bisa dari buku dongeng atau cerita. Atau sekarang kan banyak, ini kan salah satu buku dongeng, buku cerita gitu kan. Nah, bisa juga dari buku cerita. Nah, atau bisa juga online. Kalau mungkin Bapak Ibu udah sering dengar di www.literasi.cloud itu. Nah, itu bisa tuh banyak banget cerita bagus yang di sana. Literasi Cloud. Nanti coba dibuka ya masing-masing. Nah, terus sama naskah cerita diperoleh dari mana? Dari kejadian sehari-hari yang dimodifikasi. Nah, ini biasanya juga cocok nih buat orang tua atau guru yang mau cerita tapi nggak punya naskah cerita atau buku cerita yang gimana-gimana. Nah, ini silakan dimodifikasi dari kegiatan sehari-hari. Misalnya, orang tua pulang kerja kan capek banget, tadi tuh macet gitu, atau ibu yang seharian masak, nyuci gitu. Nah, malam-malam mereka ingin bercerita sama anaknya gitu, atau lagi berdua sama anaknya pengen cerita gitu. Nggak usah mikirin, aduh nggak punya cerita, udahlah nggak jadi deh cerita sama anak saya. Nah, bisa juga dibangun dari kejadian sehari-hari yang dimodifikasi gitu. Misalnya, suatu pagi ada ibu yang memasak, ibu cari pancinya, ternyata pancinya bolong. Jadi masakan ibu tidak bisa matang karena pancinya bolong gitu. Jadi cerita-cerita yang kayak di dapur tuh sebenarnya lagi kesel gitu saat kejadian, cuman dimodifikasi biar anak-anak itu lebih ringan untuk menangkapnya gitu. Jadi nggak harus ngambil buku cerita lalu cerita, atau cari dulu di YouTube baru cerita. Nggak apa-apa, cerita itu bebas. Nah, lanjut dari naskah cerita aman ya, semoga aman. Nah, intinya pilih dan sesuaikan temanya dengan usia dan durasi yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan anak. Tadi yang udah dijelasin temanya, usianya, durasinya. Gitu. Selanjutnya, setelah naskah cerita, waktu dan tempat mendongeng. Nah, ini ada beberapa foto Bapak Ibu. Boleh deh aku sedikit cerita. Nah, kebetulan tuh kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar berita, waktu akhir 2018, di Desember 2018, itu ada tsunami yang Lampung, Banten. Nah, itu kebetulan kita relawan dari Kampung Dongeng turun ke sana. Nah, itu fotonya dari yang pakai rompi merah itu, kita pertama kali sampai, terus kita dongeng di di tempat yang emang udah ada tempat di situ, ada anak-anak situ. Waktu itu kan poskonya masih beragam banget gitu, belum satu terkumpul gitu. Jadi waktu itu ada anak yang deket situ, yaudah kita buka lapak dongeng aja sembarang aja gitu. Nah, di situ. Terus di sekolah juga, ini biasanya kegiatan roadshow kami, Kampung Dongeng itu ke sekolah-sekolah gitu, mendongeng ke sekolah-sekolah. Terus foto yang ketiga itu juga ini di posko terpadu, waktu tsunami juga. Nah, ini udah kayak di tenis indoor, lapangan tenis indoor di Lampung Selatan. Nah, kita juga dongeng di sini dengan kondisi anak ada yang benar-benar kakinya tuh luka-luka semua gitu. Jadi banyak kondisi anak yang memang memprihatinkan saat itu gitu. Jadi kita hadir di situ, dan ini momen saya juga dongeng di kelas dan masih tsunami juga gitu. Dan ini salah satu menjadi titik balik saya menjadi pendongeng gitu. Karena momen dongeng di sini, terus mulai mengerti, sadar pentingnya dongeng, kehadiran pendongeng. Jadi saya bisa bilang itu titik balik gitu. Dan ini ada anak baca buku. Oh ya, ini saya lagi di bis. Kebetulan saat itu saya bawa buku cerita 1, saya habis pulang pelatihan mendongeng dari dari Bogor, terus saya bawa buku cerita 1, terus saya interaksi sama anak yang di depan saya gitu, terus akhirnya saya bacain buku. Nah, disinilah saat ini di bus, ibunya lagi main HP aja saat itu, terus anaknya kayak rewel gitu. Nah, akhirnya saya ajak untuk baca buku yang saya pegang. Itu bener tuh, Buaya dan Kancil tuh bukunya ada, saya juga Buaya dan Kancil, anaknya jadi akhirnya bisa lebih tenang. Nah, kalau ini di acara Car Free Day sampingnya, itu acara Car Free Day, buka lapak juga dadakan dongeng gitu. Saat itu anak-anak lagi lari sana sini gitu, jadi kita kumpulkan, kita dongeng di situ. Nah, ini di kebakaran bencana di Lampung, foto ketiga. Kebakarannya pagi, siangnya kita datang ke sana gitu. Terus kita akhirnya dongeng di sana juga, nemenin anak-anak di sana. Sama ini ada terakhir di mall nih. Kalau di mall ini waktu itu ada yang ngundang gitu. Ada yang ngundang acaranya di mall, di tengah-tengah mall. Nah, kita juga hadir di situ. Dari semua foto ini saya mau bilang sebenarnya
untuk mendongeng itu usahakan selalu hadir saat anak membutuhkan, gitu, dimanapun dan kapanpun. Bahkan hanya di rumah atau hanya di kelas. Ah kak, saya itu mah kakak mah enak keluar-keluar gitu. Saya kan interaksinya sama anak cuma di kelas atau di rumah, nggak apa-apa. Dimanapun dan kapanpun kuncinya, gitu ya. Jadi kalau emang saat ini banyak interaksi di kelas atau di rumah, silakan dimaksimalkan waktu dan tempat untuk mendongengnya. Dan yang ketiga, kita mau bergeser ke berlatih untuk meningkatkan kecakapan. Nah, ini nih yang tadi mungkin, Kak, itu gimana gitu, saya nggak bisa punya hal yang menarik yang saat mendongeng. Nah, disinilah kita belajar Bapak Ibu. Diolah vokal, olah gerak, olah bahasa, dan olah media. Oke. Nah, olah vokal, gitu. Jadi olah vokal untuk dongeng itu tadi mungkin beberapa yang cerita pertama tadi ya. Cerita pertama tadi itu ada berubah suara gitu untuk penokohannya. Nah, disinilah di olah vokal inilah kita belajar. Nah, ini bisa bisa kita contohin. Nama saya Bian. Nah, jadi Bian ini sosok anak kecil yang masih suaranya imut. Jadi bisa dibayangin ya, masih suaranya imut. Terus kita baca suaranya pakai suara kecil. Jadi, oh ya, harus percaya Bapak Ibu, aku percaya Bapak Ibu punya suara kecil. Semua orang punya suara kecil. Ya, cuman ini aku penasaran, berani nggak ya ngeluarinnya gitu. Kayak misalnya, nama saya Bian. Nama saya Bian. Nah, coba deh, mungkin Bapak Ibu malu tuh ya, kali mungkin di kanan kiri ada temennya. Jadi nggak apa-apa, jangan malu ya untuk ngeluarin suaranya, nyoba-nyoba suaranya. Halo, gitu, coba. Ya, yuk kita sama-sama coba pakai suara kecil. Suara kecil tuh kayak ditekan gitu. Kayak ditekan kayak, hai, pasti itu suara yang paling dasar sih punya, cuman, hai, malu aja. Nah, siapa tuh? Suara siapa itu? Boleh tuh. Siapa tuh tadi? Boleh dong Kak, dengerin suaranya. Siapa? Waduh, langsung bersembunyi nih. Ya, jadi suaranya yang halo, gitu. Oh, Kak Itu Nandina. ada Kak Nandina ya, silakan Kak Nandina. Kak Nandina, coba Kak Nandina suara kecilnya gimana Kak Nandina? Malu sih nggak boleh ya. Halo, nama saya Bian. Gitu mungkin ya. Iya. Keren Bu, keren. Keren banget itu. Nah, itu kayaknya Kak Dela udah nyoba-nyoba juga tadi tuh suaranya, mulutnya mangap-mangap. Boleh Kak Dela? Keluarin Kak Dela suaranya. Coba. Kurang jelas Kak Dela. Kurang jelas ya? Nama saya Bian. Oke, keren. Aku tuh ini aku ketawa bukan karena aku ngejek ya. Aku tuh suka loh kalau orang dewasa itu tiba-tiba tuh keluarin suara yang kayak anak kecil itu kayak gemes banget gitu. Jadi terima kasih Kak Dela. Boleh ya Kak, siapa lagi nih ya? Siapa nih yang siap lagi? Boleh coba suaranya. Punya Siapa? Boleh? Ini Kak Nabila. Kak Nabila tadi? Oh iya. Boleh Kak? Boleh Kak Nabila. Nama saya Bian. Iya, suaranya imut banget. Suara aslinya gimana Kak Nabila? Hah? Kayak gimana? Kak, Ini gimana? biasa. Ini biasa. Aduh, suara biasanya aja imut banget. Enggak. Oke, terima kasih Kak Nabila. Itu suaranya, suaranya imut banget ya. Oh iya, jadi ini kan olah vokal untuk penokohan. Nah, pada dasarnya selain penokohan, yang jelas harus ada di cerita atau sebuah cerita itu kan suara narasi ya. Nah, kalau narasi kenapa nggak aku tulis di sini? Karena narasi kan nama suara kita biasa kan. Nah, kuncinya di narasi, suara narasi itu adalah penekanannya gitu, intonasinya, keras lembutnya, tinggi rendahnya gitu. Hanya permainan suara aja gitu, permainan apa? Ya dinamika suara lah gitu kan. Jadi kayak kalau biasanya kita ceritakan pada suatu hari ada seorang anak bernama ini gitu. Nah, itu kan datar gitu.
Nah, jadi penggunaan suara narasi pakai suara kita biasa, cuman bisa kita buat lebih menarik dengan yang itu, tinggi rendahnya, volumenya gitu. Jadi pada suatu hari di desa yang sangat indah, ada sungai yang panjang, ada pohon yang tinggi gitu. Dan tiba-tiba gitu. Jadi suaranya bisa mengikuti ininya gitu, mengikuti narasinya yang tiba-tiba ada suasananya agak lagi seram. Terdengar suara kaki yang jalan. Kira-kira apa ya teman-teman? Gitu. Jadi lebih yang permainan itunya narasi ya. Nah, kalau yang di depan layar ini vokal. Dan tadi ya udah bagus ya. Nama saya Bian gitu. Nah, sekarang ada namanya Sultan, temannya Bian, masih seumuran gitu. Cuman Sultan pasti beda nih suaranya sama Bian. Kira-kira. Nah, kalau aku mau ngasih tahu kalau suara Sultan bisa pakai suara hidung. Nah, atau suara sengau. Saya Sultan. Nah, itu kayak kalau belum bisa ini pakai hidungnya ditutup terus dikeluarin suaranya kayak suara sengau kan, iya kan, ya enggak, suara kalian suara sengau kan kalau ditutup ditutup gitu kan. Iya, bukan saya mawar gitu ya, saya jual boraks gitu ya. Ya, bener nggak ya? Coba deh kayak siapa yang mau coba nih keluarin suara sengaunya, aku coba contohin ya kayak saya Sultan temannya Bian. Nah, itu kan kalau itu kan repot banget ya. Tapi kalau udah terlatih kayak dimulai dari juga bisa tuh. Saya Sultan temannya Bian. Kan beda sama suara Bian ya. Tadi Bian tuh nama saya Bian. Saya Sultan temannya Bian. Ada senang nggak? Itu ada Bu Nurjana mau coba Kak Luvita. Boleh. Yuk. Ayo silakan Bu. Saya Sultan namanya Bian gitu. Saya belum bisa untuk Oke, pakai ditutup hidungnya nggak apa-apa. Nah, karena belum bisa. Oke, terima kasih Kak Jana. Boleh nih ada yang angkat tangan ya? Ya, itu ada Kak Nandina. Ya. Gimana? Coba. Iya, kalau mau nyoba angkat tangan aja ya teman-teman ya, biar boleh. kelihatan. Siap. Saya Sultan, temannya Pian nih. Gitu-gitu kali. Iya. Boleh. Itu di hidungnya ditutup nggak itu, Kak? Enggak. Enggak. Waduh, udah keren banget nih. Ini kayaknya pencerita nih. Boleh. Terima kasih Kak Nandina. Lanjutkan Kak Irma kali ya. Saya Sultan temannya Bian. Itu kayak nonton kartun. Iya. Oke. Makasih Kak Irma. Tadi dipencet hidungnya nggak, Kak? Iya, dipencet, Kak. Dipencet ya. Oke. Nggak apa-apa. Coba. Yang penting suaranya berubah. Kak Ahmad Hidayat Bandung. Siapa? Mau coba. Ya, boleh. Saya Sultan, temannya Bian. Keren banget. Itu dipencet kah hidungnya, Kak? Enggak dipencet. Duh. Oke, siap. Terima kasih Kak Ahmad Hidayat. Masih ada Kak Rida nih. Boleh Kak Rida. Saya Sultan, temannya Bian. Iya ampun. Tuh, nggak perlu dipencet lagi loh. Udah oke. Kak Rida suka cerita ya? Saya memang suka cerita dan juga sering pakai metode ventriloquist dengan boneka Papa Ben. Oh, pakai ventriloquist ya. Saya juga punya boneka, nanti saya kenalin ya. Waduh, Iya, ini bonekanya tidak ada. saya harus belajar ventriloquist berarti. Jadi, makasih ya Kak Rida ya. Sama. Ya. Sama-sama. Aduh. Duh, saya jadi minder. Iya, sama-sama. Keren banget nih Kak Rida. Oke banget lah. Yuk. Ada lagi nggak nih teman-teman? Kayaknya saya belum buka kolom chat sih. Mungkin ada lagi yang kok kayak investigasi apa sih? Ya, aduh, ini siapa ya? Oke. Mana lagi? Ada lagi yang mau coba? Boleh? Ya, jadi itu. Kalau tadi suara sengau, biasanya disebut suara sengau atau suara hidung ya.
karena dia kayak ada penekanan gitu di area hidung kayak saya Sultan temannya Bian gitu. Kalau tadi kan agak suara kecil ya. Nama saya Bian gitu. Nah, sekarang ibu, kalau suara ibu itu sebenarnya lebih ya udah kayak suara biasa ya. Bener ya Mbak Rida ya? Ya, suara biasa aja, suara ibu gitu, kayak ya suara bijak lah gitu ya. Bukan suara yang ngomel-ngomel ya. Aduh, saya juga jadi khawatir nanti definisi ibunya beda-beda lagi. Enggak, Kak, saya ibunya ngomel-ngomel katanya gitu kan. Saya ibunya suaranya cempreng gitu kan. Ya udah disesuaikan aja. Ya kalau suara ibu tuh kayak ada sini nak, sini ibu kasih tahu. Kalau habis pakai baju itu dirapikan, jangan dilempar-lempar ya. Nah gitu. Itu kayaknya suara ibu yang ideal gitu ya. Nanti silakan buat karakter suara ibu yang mungkin lebih lebih menggambarkan sosok ibu gitu ya. Gak apa-apa kalau yang suara ibu. Tapi coba boleh dong dicoba. Saya Fitri, ibunya Bian. Ya, boleh masing-masing dicoba. Saya Fitri, ibunya Bian. Gitu. Lebih bijak gitu pembawaannya. Oke, kalau itu saya anggap aman lah kalau suara ibu ya mirip suara narasi tapi lebih bijak aja gitu. Nah, kalau saya Agus, ayahnya Bian, kira-kira mau yang gimana? Yang suara kayak, saya Agus, ayahnya Bian, gitu. Atau suara yang besar aja bulat gitu. Oh, saya Agus, ayahnya Bian. Ya, itu boleh. Yang mana yang nyaman? Kalau suara serak itu biasanya itu identik dengan penjahat ya, sosok penjahat gitu. Aku menjahat. Aku mau cari anak kecil yang nakal. Nenek sihir ya. Bisa nenek sihir ya. Gitu. Jadi tergantung ayahnya kan, kadang kan suara ayah itu kan ada yang berat, ada yang kayak ya bulat aja gitu ya. Coba siapa yang mau contohin deh? Boleh suara ayah. Ayo dong, kita dengarkan suara ayah versi teman-teman. Gimana? Aku. Ya, boleh, langsung. Saya Agus, ayahnya Bian. Suara siapa itu? Maaf Kak, aku belum lihat tuh suara siapa yang ngomong. Nopi. Nopi Anisari ya. Oke, gimana Kak suara ayah Kak? Saya Agus, ayahnya Bian. Aku mau nyoba. Boleh. Lanjut. Siapa lagi? Agak Jawa tapi. Boleh. Saya Agus, ayahnya Pian. Aduh, itu Jawa sekali ke. Iku. Mantap. Nah, jadi sesuaikan juga dengan anak tuh biasa dengar suara orang Jawa gitu. Boleh. Siapa lagi? Boleh banget. Ayo, nggak apa-apa. Kita beragam suara ayah. Ayo berkemas-kemas. Kasih Hui. Anak selesai dilarang pulang ya. Boleh kasih Hui. Saya Agus, ayahnya Bian. Oh, kejauhan kasih Hui, maaf. Boleh didekatkan lagi nggak? Kalau sekarang kedengeran nggak, Kak? Nah, iya kedengeran. Nah, coba boleh. Saya Agus, ayahnya Bian. Oh, iya. Ini bapaknya sangat lembut gitu, nggak pernah marah ini bapaknya. Oke, makasih Kak. Ada Kak Arsi nih masih angkat tangan. Boleh Kak Arsi? Halo Kak Arsi, boleh? Gimana? Mau berbagi suara ayah? Iya. Boleh. Saya Agus, ayahnya Bian. Oke, sip. Jadi dari tadi suara cewek ya, ini kedengarannya ya. Tapi nggak apa-apa deh. Masih ada Kak Irma, nanti baru kayaknya Kak Andrian nih sebagai laki-laki. Saya akan tunjukkan suara laki-laki saya, Kak. Boleh, tapi Kak Irma dulu ya. Yuk Kak Irma. Saya Agus, ayahnya Bian. Ini bapak-bapak yang datang ke sekolah gitu kan, belum mandi masih pakai kaos. Kebayangnya ya. Oke, terima kasih Kak Irma. Boleh deh Kak Andrian sebagai laki-laki. Saya Agus, ayahnya Bian. Aduh. Keren. Itu dibuat atau suara natural, Kak? Dibuat. Oh, dibuat ya. Oke, sip banget.
Dia itu kan kalau contoh terakhir tadi dari Kak Andrian kan emang lebih berat ya suara cowok itu. Nah, jadi nggak apa-apa, tinggal disesuaikan aja. Nah, yang selanjutnya ada Sumi, neneknya Bian. Nah, suara nenek gimana, ini suara paling alami yang bisa kita peroleh ketika usia kita mencapai usia tertentu ya. Jadi perlu nggak belajar? Kalau aku masih sekitar 20-an, jadi aku nggak perlu ya belajar suara nenek, Kak. Nanti kan aku dapat sendiri di usianya. Nggak apa-apa, kita belajar juga suara nenek gitu. Suara nenek itu ini pokoknya namanya kita belajar dongeng ya, nggak boleh malu karena semuanya mukanya jelek nanti kalau ekspresi dongeng. Salah satunya suara nenek itu bisa dibentuk kayak lidahnya tuh dimasukin ke mana ini dalam dagu gitu kayak gitu ya. Nenek gitu. Lihat. Ini suara nenek. Nenek sudah tua. Mana kacamata nenek? Aduh, kacamata nenek apa Lita? Gitu ya. Jadi suara nenek tuh bisa pakai itu. Kalau udah biasanya kayak tanpa ada gerakan lidah, biasanya bisa aja kayak saya Sumi. Nah, ini dia lebih serak lagi kan. Saya Sumi, neneknya Bian. Dari tadi saya cari Bian, nggak ada. Ada yang lihat Bian tidak ya? Jadi tergantung neneknya yang dilihat gitu. Biasanya ada nenek-nenek yang serak banget, terus suaranya itu lemah banget, lama gitu ngomong ya. Ya, jadi dongeng itu salah satu untuk bisa banyak suara itu adalah memperhatikan orang-orang gitu. Jadi nenek itu bisa kita lihat tuh. Biasanya kalau nenek-nenek sama kakek-kakek itu lama banget kalau ngomong itu. Yang udah tua ya udah sepuh tuh lama, potongan katanya juga agak lama. Nah, itu bisa kita tirukan gitu. Nah, boleh deh. Tadi udah saya contohin sedikit. Saya mau lihat, saya jangan jelek sendiri dong. Saya mau jelek bareng-bareng dong. Tadi jangan di-screenshot ya. Jadi sekarang silakan ya, boleh ya. Nyoba aja, nggak apa-apa. Teman-teman ini harus dicoba. Kalau nggak dicoba ya kita kan nggak bisa terus gitu. Boleh deh, udah ada yang angkat tangan. Ada Kak Arsi sama Kak Rida. Kak Arsi dulu ya. Kak Arsi boleh suara neneknya gimana Kak Arsi? Perkenalkan, saya Sumi, neneknya Bian. Iya, Nek. Terima kasih. Ini nenek-nenek kumpul semua. Oke. Makasih, Kak Arsi. Terima kasih. Boleh deh ada Kak Rida. Yuk, Kak Rida. Saya Sumi, neneknya Pian, nyari cucu kemana saja, ternyata lagi belajar dongeng. Aduh. Oh, cucunya namanya Rida ya, Kak? Jadi lagi belajar dongeng. Oke, sip tuh udah mantap lagi. Boleh dong yang lain. Ini walaupun suara nenek, suara laki-laki juga bisa ya. Kalau suara kakek tuh lebih yang ya lebih serak juga sih. Kakek nyari cucu kakek. Di mana cucu kakek tadi ya? Ada yang lihat nggak cucu kakek tadi? Kayak gitu. Nah, itu mirip-mirip aja sama nenek, cuman kalau nenek tuh lebih ini gitu, lebih lembut gitu. Boleh siapa lagi coba? Ayolah kita coba-coba dong. Suara kayaknya pada takut jelek deh ini Kalita. Kayak takut menunjukkan wajah jeleknya nanti tiba-tiba di screenshot. Andrian mau coba. Siapa, Kak? Mungkin Pak Andrian nih, Pak Andrian mau coba. Oh, boleh. Silakan Pak Andrian. Oke, coba ya. Di mana cucu kakek? Kayak suara tokoh apa ya? Keren banget, keren. Apa ya? Makasih. Kayak Cibi Marupacan bukan? Iya, Kayak apa Kalita? Kakeknya Cibi Marukocan. Iya. Bener. Oke, makasih Kak Andrian. Aduh, keren banget nih Kak Andrian nih. Ayo dong, lagi siapa nih yang bisa satu orang lagi mencoba suara tua. Aku Suara coba alami. deh. Boleh. Kak Noviana tadi, Noviani. Silakan. Kak Noviani tadi Kak Sekar juga angkat tangan boleh. Kak Noviani dulu.
Saya Umi, nanya Bian. Ini kayak nenek apa ya? Tuh lagi ngebayangin ini. Nenek-nenek orang Sunda gitu kayak nggak sih? Ya, kayak Sunda gitu ya. Sunda atau Jawa gitu deh. Sip. Mantap, Kak. Lagi, Kak Sekar ya tadi ya? Siapa tadi angkat tangannya apa, Kak? Iya. Saya Umi, neneknya Bian. Getarannya ya. Getarannya nenek-nenek sepuh itu ngebayangin usia berapa tuh, Kak, nenek-neneknya tuh, Kak? Sekitar Berapa ya? Mungkin udah tua sekali. kalau getarannya tuh dapet. Nah, itu udah. Oke, terima kasih Kak Sekar ya. Nanti yang lainnya bisa coba ya. Coba aku yakin yang lainnya tuh sebenarnya lagi nyoba cuman nggak dibuka aja suaranya gitu. Ya kan? Dan takut juga di kanan kiri nanti ngelihat aduh, itu siapa yang ngomong gitu kan. Lagi ramai gitu. Tapi itu olah vokal kita tadi udah ya, suara kecil udah, suara suara sengau atau suara hidung juga sudah, suara ayah ibu atau orang dewasa, suara nenek yang tua juga sudah gitu. Nah, sebenarnya wajib nggak punya semua vokal ini? Yang nggak wajib juga. Misalnya kita hanya tadi cerita apa? Yang cerita pertama itu cerita apa? Semut dan apa? Pipit ya, burung semut dan pipit. Itu kan tokohnya cuma 2, ya udah nggak apa-apa, kita buat 2 aja. Nah, kalau suara kecil itu biasanya kalau tokohnya binatang digunakan untuk binatang yang ukurannya kecil. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kayak tadi nama saya Bian. Nah, itu kalau tokoh kita binatang, cerita ke anak TK, SD, itu suaranya suara kecil. Jangan pakai suara yang besar gitu. Atau misalnya gajah jadi suaranya jadi kecil. Misalnya gajah kan badannya besar, identik. Gambaran anak-anak tuh besar. Gitu. Tiba-tiba suaranya kecil. Aku adalah gajah yang berbadan besar. Oh, aku adalah semut yang berbadan kecil. Itu kan kayak anak-anak imajinasinya jadi kacau. Ngebayangin kok itu suaranya ini gitu kan. Jadi kalau gajah misalnya pakai suara besar. Oh, aku gajah, aku berbadan besar. Oh iya, mentang-mentang besar, aku cuma semut yang berbadan kecil gitu. Nah, kalau suara hidung atau suara sengau bisa juga pakai untuk binatang yang badannya ukuran sedang gitu. Kayak pipit sama semut. Nah, bisa banget tuh si semutnya pakai suara kecil. Aku semut, aku badannya kecil. Kalau aku pipit, badanku lebih besar dari kamu. Gitu. Terus satu lagi misalnya ada tokoh, satu lagi gajah. Oh, kalau aku gajah, aku yang paling besar di antara kalian. Haha, gitu. Ya, jadi kalau tokohnya binatang bisa banget pakai suara ini, tapi disesuaikan dengan ukuran badannya. Oke, bungkus ya, nyam. Lanjut, kita masih ada ya, ini kita terlena dengan waktu nanti ya. Jadi kita lanjut ke, oh ini nih, boleh deh, aku mau ada 3 orang, ya, 3 orang Kak Lita di spotlight. Kita nyanyi balonku ada 5. Boleh Kalita dibantu, ada 3 orang di spotlight? Boleh, yang mau 3 orang di spotlight, boleh ya, raise hand ya, Bapak Ibu. Oke, Kak Sekar. Boleh yang perempuan, laki-laki, ini udah perempuan, udah ada. Ada Kak Siwi, oke. Kak Siwi boleh nyalakan kameranya Kak, biar bisa saya spotlight. Maaf Kak, kameranya suka macet. Oh, suka macet. Oke. Sudah, nggak apa-apa. Kak Siwi tidak bisa di spotlight, tapi nggak apa-apa. Nanti bisa keluarkan suaranya ya. Ini udah ada Kak Siwi, Kak Sekar, sama Pak Farid. Iya, Kak boleh. Farid. Silakan. Boleh. Nah, ini ada 3 warna merah, hijau, sama biru. Ya, oke. Sekarang pakai suara kecil semua ya. Kak Sekar warna merah, Kak Siwi warna hijau, Kak Farid warna biru. Pakai suara kecil ya. 1, 2, 3. Ayo. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, Merah. Ini nggak Sekar dulu ya. Ayo siapa dulu ini?
Kasih Wi dulu, baru Kak Farid. Oh, siap. Pakai suara kecil ya? Bilang kayak tadi, aku Bian. Gitu. Oke. Merah muda dan biru meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ya, oke, terima kasih. Tadi kayaknya Kak Sekar menyesal gitu ya. Salah paham apa gimana? Ya, salah paham. Boleh kita kasih satu kesempatan lagi buat Kak Sekar ya. Yang balon itu ada 5 pakai suara kecil ya, Kak. Coba. Oke, boleh. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, Lanjutin deh, boleh. Kasih Wi. merah muda dan biru, meletus balon hijau. Duh, hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, kayaknya puas gitu ya. Bahagia banget ya. Kak Sekar. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi udah cukup kayaknya ya. Jadi tadi kayaknya semuanya cukup paham gitu bagaimana mengeluarkan suara yang kecil, suara yang sengau, suara yang agak bulat gitu ya. Jadi itu gambaran aja. Nah, ini adalah salah satu contoh latihan. Jadi agar suaranya terus terlatih bisa pakai lagu, tapi diganti suaranya gitu. Aku juga mempraktikkan itu gitu untuk melatih suara. Jadi kalau kita cuman ngomong aja kan, ih aku mau ngomong sama kamu dong gitu. Kadang kita malu teman, kita ngobrol yuk berdua yuk gitu. Tapi aku pakai suara kecil kan agak malu ya. Mendingan kita nyanyi tapi pakai suara kecil sendirian kan bisa dilakuin gitu. Aku juga kadang tuh kalau misalnya mau berangkat dongeng gitu ya ke sekolah, itu di sepanjang jalan tuh kadang aku latihan gitu, latihan suara. Jadi kadang tuh kelepasan suaranya agak besar, jadi pengendara di samping aku tuh kadang ngelihat gitu, kenapa mbak ini gitu ngomong sendiri, nyanyi sendiri, suaranya aneh gitu kan. Tapi nggak apa-apa itu, jadi malu. Apa? Nggak tahu dah. Ya, kita tadi olah vokal udah, olah gerak. Ini penting banget buat dongeng gitu. Olah gerak halus sama gerak kasar kita bagi. Gerak halus itu ada ekspresi. Ekspresi itu bentuknya bisa tersenyum, menangis, cemas dan lainnya gitu. Jadi yang berhubungan dengan raut wajah gitu. Nah, kalau gerak kasar itu yang menggunakan seluruh anggota badan gitu ya. Jadi melibatkan tangan, melibatkan kaki, melibatkan badan gitu. Nah, salah satu beberapa contoh gerakannya ada tersenyum untuk halus, menyapu untuk kasar. Nah, boleh dong sekarang dibuka lagi kameranya yang bisa sangat dibuka. Kita, oh ya deh, sebelum gerak, oh gini deh, sebelum gerak kita tarik nafas dulu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Ya, jadi untuk peregangan wajah-wajah kita ya bisa dilatih dengan pengucapan huruf vokal ya. Jadi biar ekspresinya makin dapet gitu, orang kayak tadi cuman kayak agak lemes gitu. Nah, itu bisa dilatih dengan pengucapan huruf vokal. Ya, semuanya coba tarik nafas lagi. Ini dong, apa kayak Buang. gitu dong, cah gitu. Tarik nafas lagi, dirasakan. Terus dihempaskan lagi, dibuang. Oke, sekarang bisa dimulai menyebutkan huruf vokal. Kita mulai dari huruf A. A. Ya, dirasakan ya wajahnya tuh A-nya tuh kayak ketarik gitu. A. Sekarang I. I. Ya, lebih lebar lagi boleh. I, dirasain tarikan garis senyumnya. Terus A, I, U. Gak apa-apa, monyong-monyong dikit. Kak Lita semangat banget. Lanjut lagi, A, I, U, E. E. Ya, ditahan, jangan terlalu senyum. E. Habis itu O. O. Oh, ini panitia kayaknya siap-siap screenshot ya. Oh,
Oke, coba A I U E O, A I U E O, A I U E O. Nah, coba ya dicoba-coba, dirasakan dulu mukanya. Oh ya udah bergerak ya, tadi kayak tegang banget di bagian mata aku, tegang gitu. Dirasakan karena kita mau gerak halus. A I U E O, A I U E O. Oke, luar biasa. Pak Ahmad kayaknya semangat sekali, Pak Ahmad Hidayat. A, I, U, E. Oke, udah siap ya? Berarti coba yang ekspresi. Oke, aku minta kameranya dihidupkan, nggak apa-apa lagi dalam mobil atau apa. Karena ini nggak perlu suara, gitu ya. Aku hanya perlu ekspresinya untuk gerak halusnya. Oke, hitungan ketiga semuanya tersenyum, ditahan sekitar 15 detik kan? Ya, oke. 1, 2, 3, tersenyum. Senyum, tahan 15 detik. Oke. Bagus, masih aman, masih aman. Lanjut ya. Gerakan kedua menangis. 1, 2, 3 menangis. Gimana ekspresinya? Jangan ketawa dong. Menangis, menangis. Lucu banget tangisannya. Ayo dong menangis, menangis. Masih 5 detik terakhir. Iya, itu Bu Hilma kayaknya sedih banget. Oke, lanjut ya. Ekspresi yang ketiga ada cemas. 1, 2, 3. Gimana cemas kira-kira? Cemas. Oke. Cemas ya. Oke, Bu Santi terlihat sangat cemas. Oke. Bu Ella juga terlihat cemas. Oke, cukup. Cemas sudah, sekarang kaget. Kaget. Iya, kaget. Semuanya. Weh, Mbak Rini, jangan melotot Mbak Rini. Mbak Rini kaget. Oke, boleh. Kaget, kaget. Coba. Hah? Biasanya kaget karena apa? Nerima uang 100 juta sekarang gitu kan. Kejatuhan uang 100 juta. Kira-kira kaget. Iya. Iya, mantap, kagetnya sudah oke semua. Kalau kaget aman. Sekarang sedih. Kalau tadi menangis, sekarang kayak sedih. Kalau sedih itu belum keluar air mata kayaknya ya. Kayak mana sedih? Ya, sedih. Dirasakan sedihnya. Oke, terlihat sedih. Baiklah. Oke, cukup sedihnya jangan lama-lama. Saya nggak mau semuanya jadi sedih. Kita harus bahagia hari ini. Nah, terakhir kita tutup dengan tertawa. Ayo, tertawa semuanya, tertawa. Oke, tertawa semuanya. Iya, tahan tertawanya. Kapan lagi bisa tertawa seperti ini? Masalah hidup banyak. Kita tertawakan saja. Oke, cukup. Tepuk tangan dong buat semuanya dong. Tepuk tangan dari tempat masing-masing. Kasih reaksi tepuk tangan juga boleh. Salut banget lihat ekspresinya mau belajar. Jadi nggak khawatir mukanya jelek di kamera. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang ada gerak kasar. Nah, ini karena kita terbatas kan, boleh deh teman-teman, aku yakin mempraktikannya. Jadi tetap dibuka kameranya. Gerakan kasar itu seluruh tubuhnya gitu ya. Jadi misalnya ada adegan apa tadi menyapu gitu. Seorang anak kecil, Bian tadi menyapu gitu kan. Bian sedang menyapu. Nah, itu kan narasi sebenarnya. Tapi kita tetap pakai gerakan gitu biar anak-anak tuh tahu, oh, ilustrasi menyapu tuh seperti ini gitu ya. Jadi nggak apa-apa kita tetap gerak menggunakan badan walaupun itu ceritanya narasi. Atau Bian tadi berlari mengejar Sultan temannya gitu kan. Berlari, gimana cara berlari gitu ya. Oke, kita coba ya gerakannya ya. Silakan kalau emang nyamannya berdiri atau sambil duduk tapi kebayang gitu, boleh ya. Gerakan pertama, menyapu. Silakan, gimana gerakan menyapu?
Ya, ini ketahuan nih yang nggak bisa nyapu nih. Ini bukan mendayung ya, menyapu. Hati-hati suka ketukar nih, mendayung dan menyapu. Iya, menyapu. Ayo gimana gerakan menyapunya? Ya, Kak, saya pakai ini kok. Sapunya sekarang udah sapu yang disedot itu. Waduh, kalau bisa pakai ilustrasinya sapu yang kayak nyapu biasa ya, tradisional. Walaupun sekarang banyak kecanggihan. Waduh, Kak Farid sampai berdiri. Terima kasih Kak Farid. Luar biasa totalitas. Oke, sekarang gerakan yang kedua ya. Lari. 1, 2, 3. Ayo lari. Ya. Bian berlari mengejar Sultan. Larinya semakin cepat, teman-teman. Ayo kita bantu Bian untuk lari. Oke. Waduh, semangat sekali. Waduh. Ya, udah berlari sudah, sekarang bangun tidur. Nah, kira-kira kalau bangun tidur gimana gerakannya? Oke, ada yang ngucek-ngucek mata, ada yang tangannya ke atas. Good. Ada yang nguap-nguap mulut ya, Bu Arsi. Iya. Iya, ada yang bobonya cantik, ada yang enggak. Sebenarnya, Pak, tapi nggak ada yang nunjukin bangun tidur tuh pegang HP ya. Padahal kebanyakan orang zaman sekarang bangun tidur nyari HP ya. Jadi ini malah nggak ada, bagus dah. Berarti jangan sampai hal yang kayak gitu ini ya. Hal itu kan mesti ada hal yang lebih baik gitu, bangun tidur tuh apa, baca doa, tangannya ke atas terus baca doa gitu. Jangan langsung merem atau masih merem tapi tangannya gini-gini nih, nyari-nyari HP ya. Oke, masih ada 2 gerakan lagi. Mandi. Nah, kira-kira mandi gimana nih? Yang belum mandi bisa contohin? Iya. Mandi. Dan terakhir gosok gigi. Yuk. Oke, sip. Ih, mantap kali. Oke, terima kasih teman-teman. Udah ya, aman ya untuk olah gerak sama gerak halus sama kasar. Nah, kita lanjut ke Oke. Boleh deh, nih aku minta 3 orang juga, Kak Lita. Untuk dipin, siapa yang mau coba? Nah, coba. Ada Kadela, boleh Kadela. Siapa lagi? 3 orang aja. Kak Arsi. Kak Novi, boleh. Kak Novi dipin, Kak. Oh, nggak bisa dipin ya, karena kameranya nggak apa-apa. Oke, suara aja. Suara aja. Nah. Oh, mungkin boleh diganti ya. Tadi Kak Novi sudah ganti ke Kak Afrida mungkin ya. Oh ya, boleh ya. Kita kasih kesempatan yang lain juga ya. Coba aku mau yang paling atas, rasa kagum sama Kak Dela, rasa jengkel sama Kak Arsi, rasa sedih sama Kak Frida. Oke, nah ini ada kalimat kan, ucapkan dengan rasa kagum, aku sangat suka padamu. Jadi semua kalimatnya sama, cuman ekspresi atau pembawaannya beda-beda. Ada yang kagum, ada yang jengkel, ada yang sedih. Oke, paham ya? Coba Kak Dela, silakan Kak Dela. Yang pertama. Silakan. Sangat suka denganmu. Oke, terima kasih Kak Dela. Kak Arsi. Aku sangat suka denganmu. Oh, jengkel. Kak Frida, boleh Kak Frida. Oke. Aku sangat suka denganmu. Itu lebih ke malu, salting, apa sedih kan? Oh iya ya. Oke, tapi maksudnya ya kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya. Jadi kalimatnya sama, tapi tergantung pembawaan rasa yang kita munculkan. Kita mau kagum atau kayak jengkel, aku sangat suka denganmu gitu kan. Itu tergantung cerita juga, jadi bisa kita mainkan. Oke, langsung. Nah, olah bahasa. Bahasa yang baik itu bahasa apa teman-teman? Boleh dong diketikin di kolom komentar atau boleh berbicara. Bahasa yang baik yang digunakan untuk mendongeng itu bahasa apa gitu. Bahasa yang seperti apa? Ya, boleh ketik di kolom komentar dulu, boleh. Ada yang mau langsung ngomong, boleh. Yang sopan, kata Kak Frida. Oke, terima kasih Kak Frida. Mudah dimengerti, yang dimengerti. Bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar. Oke, kayaknya udah makin paham deh, ini udah jago-jago banget. Ya, benar, aku juga sepakat kalau untuk mendongeng. Itu bahasa yang baik adalah bahasa yang dimengerti, ya kan? Kalau bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai panduan ya, atau sesuai EYD gitu, atau sesuai PUEBI gitu.
Jadi kalau dalam dongeng, bahasa yang baik itu bahasa eh, yang dimengerti gitu, dimengerti sama audiens kita. Jadi tergantung lagi sama audiens kita. Kalau audiens kita udah ngerti bahasa yang levelnya agak tinggi, ya kita gunakan bahasa itu gitu. Beda kan sama anak-anak TK. Misalnya tiba-tiba kita munculkan kata kemasyuran gitu. Nah, itu kan sulit banget gitu kan. Jadi kan tinggi kan bahasanya. Jadi silakan gunakan juga sesuai usianya. Yang penting dimengerti dengan audiens kita. Nah, selanjutnya ada olah media. Nah, itu ada beberapa foto sebenarnya. Olah media ada boneka. Yang paling banyak kan mungkin buku ya. Kalau yang paling banyak dan paling mudah di ini kan buku. Terus kalau buku itu bacanya tuh di depan dada kita gitu kan. Kalau bisa kita sudah paham dulu isi bukunya. Bisa kita gunakan juga untuk bercerita atau mendongeng. Lalu ada boneka tangan. Nah, boneka tangan ini, tangan yang kayak gini ya bonekanya. Kalau boneka tangan ini penggunaannya, ya. Jadi jari kelingking sama jari manis itu bisa di tangan yang satu. Nih, kalau aku tangan yang ini nih. Aduh, maaf ya ada labelnya. Nah, yang ini dua jari kelingking sama jari manis. Sebenarnya seenaknya aja sih, seenaknya apa jari kelingking aja udah cukup atau perlu ada jari manisnya gitu. Dicoba aja walaupun nggak ada bonekanya bisa kok dirasain. Nah, kalau aku jari kelingking sama jari manis. Nah, sebelahnya ini jempol, jari sebelahnya ini yang jempol. Terus yang di palanya ini jari telunjuk sama jari tengah. Nah, kalau lagi kayak gini misalnya siapa nama kamu? Aku kodok lucu. Oh, kodok. Kodok mau cerita apa hari ini? Aku mau cerita. Aku habis sedih. Oh, gitu. Nah, jadi kalau boneka itu, kita pakai media boneka. Nah, kalau pakai media boneka itu, kita juga harus memperhatikan kalau emang lagi bonekanya lagi ngomong, kita ngelihat dia gitu. Kita kayak memperhatikan dia gitu. Tapi kalau misalnya lagi bukan dia yang ngomong, bonekanya diem. Jangan gerak-gerak. Misalnya aku yang lagi ngomong, pada suatu hari di tengah hutan, tapi dia gerak-gerak terus. Jadi anaknya nggak fokus sama narasi yang aku bacakan gitu. Jadi kalau aku lagi baca narasi, misalnya pada suatu hari di tengah hutan ada kodok yang sendirian. Kodok itu jalan keliling hutan. Ah, aku mau jalan keliling hutan. Ah, la 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 la. Nah, baru dia yang bergerak. Kalau dia belum jatahnya ngomong, jangan digerakin. Nanti anak-anak bingung. Sama boneka. Satu lagi misalnya ada dua boneka gitu. Nah, kalau dua boneka juga gitu. Kalau misalnya si kodok lagi ngomong, harimaunya diem. Hai harimau, kamu sedang apa di sini? Ah, kamu tanya-tanya aku. Emang kamu berani sama aku? Ih, emangnya aku takut, Le. Gitu. Jadi ketika ada dua boneka berhadapan, pastikan siapa yang ngomong dia yang gerak, yang lainnya diem. Tapi kalau semuanya gerak tapi satu orang yang ngomong kayak, "Ah, aku kodok, aku sebel sama kamu." Tapi digoyang-goyangin terus. Jadi anak tuh bingung siapa yang ngomong gitu. Tokohnya. Itu yang menggunakan boneka tangan. Kalau boneka jari juga ada kan? Mungkin Bapak Ibu juga udah familiar ya sama boneka jari. Boneka jari yang ayah, ibu, anak, adik, kakak. Kak Luvita boleh di stop share dulu biar fokusnya ke Kak Luvita nih. Oh iya, sorry. Nah, jadi ini, kalau ini kan boneka jari. Jadi ada ayah, ibu, sama anak. Sama anaknya 3 gitu. Sama siapa yang ngomong dia yang gerak gitu. Ini kan ayah. Oh, ayah mau tanya sama kalian. Siapa yang ngambil makanan ayah di dapur? Oh, itu kerjaan kakak ya, gitu misalnya. Nah, jadi di siapa yang ngomong, siapa yang gerak gitu. Nah, ini ada 5 jari. Nah, jadi kalau ini bisa dibuat sendiri kayaknya pakai flanel. Dan ya, nggak apa-apa dicoba. Sama terakhir aku biasanya pakai ini untuk aku dongeng. Ya, mungkin tadi Bu Rida ya. Bu Rida kan ventriloquist juga. Jadi singkatnya adalah ventriloquist itu adalah seni sulap suara. Ya, mungkin yang sering nonton Susan atau apa gitu. Cuman kalau aku boneka ini namanya Lala. Ya kan, La? Iya. Hai. Ya, sapa dong teman-temannya tuh lagi pada nontonin kamu loh. Ah, cantik-cantik.
Ya, iya, cantik lah. Kalau nggak cantik ya gimana dong? Oh, ya udah. Nah, ini jadi namanya Lala. Nama kamu Lala kan? Iya. Nah, Lala apa? Lala jelek ya? Oh, jangan. Bukan, bukan. Apa namanya? Namanya Lala siapa? Lala, 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 Lala. Itu nyanyi dong kamu dong. Enggak. Ya, jadi ini ya singkatnya adalah kalau dia nemenin aku untuk membuka acara sebelum anak-anak dengerin dongeng dari aku gitu. Jadi aku pakai biasanya dia gitu. Nah, terus habis itu baru dongeng sendiri. Nah, kalau ventriloquist itu singkatnya adalah dia seolah-olah bonekanya ngomong, tapi kita yang ngomong, tapi gerakan bibir kita tuh minim banget. Bahkan hampir tidak ada kalau kita udah profesional gitu kan. Ya mungkin tadi Kak Rida juga banyak pengalamannya gitu kan. Jadi bisa dicontohin tuh kayak gigi bertemu tapi suaranya keluar gitu. Hai, aku Lala. Lala 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 gitu ya. Jadi giginya bertemu atau mingkem lah mingkem. Itu latihan bisa. Tapi ada beberapa huruf yang nggak bisa. Coba deh teman-teman mingkem atau tertutup mulut ya. Itu ngomongin huruf abjad. A, B. Nah, kalau B itu kan B harus ketemu bibir. B. Nggak bisa dia. Coba teman-teman ngomong B tapi nggak ketemu bibir ya. Nggak bisa. Gitu. Susah kan? Kalau C bisa C. C, D, E, F mesti bisa. G, H, I, J, K, L, M. Nah, M tuh. M pasti ketemu bibir. M. N juga. N bisa N ya. N, O, P. Nah, P itu pasti ketemu. Nah, jadi latihan bisa dimulai dari latihan vokal dulu, baru pakai perkata. Latihan terus vokalnya, coba pakai perkata. Gitu sih singkatnya untuk media. Tapi sebenarnya media yang paling wajib untuk digunakan dalam yaitu apa kira-kira? Apa ini? Oke. Kenapa? Oke. Ya, media yang paling wajib digunakan adalah media diri kita, teman-teman. Seluruh tubuh kita itu digunakan untuk mendongeng. Kak, aku nggak punya boneka. Kak, aku nggak punya buku. Kak, aku nggak punya boneka yang besar kayak kakak. Nggak apa-apa. Bahkan aku pun mendongengnya tuh tanpa boneka. Jarang sekali pakai boneka. Aku biasanya mendongengnya menggunakan seluruh tubuh. Jadi ya tadi, kuncinya ada di gerak halus sama gerak kasar. Ya, tinggal praktikan aja gitu kan. Tiba-tiba misalnya apa tuh tadi gajah lari gitu. Nah, itu bisa dipraktikan. Jadi jangan khawatir kalau belum punya boneka segala macam. Nah, ini mungkin beberapa tips ciptakan suasana akrab sebelum bercerita. Mencari perhatian dengan aksi yang mengesankan, tebak-tebakan, misalnya tebak-tebak. Gini. Coba ya. Nah, misalnya tadi ini bisa pakai, kadang-kadang suka pakai lagu, tapi bisa juga langsung aja. Oh ini. Tebak-tebak, siapakah aku? Aku adalah buah-buahan. Badanku bulat kecil, banyak rambutnya. Rambutan, kita namanya. Jadi itu untuk mencari perhatian anak. Terus lagu-lagu ringan kayak kring ada sepeda. Nah, itu bermain kepala pundak lutut kaki ya. Permainan ringan atau kayak ice breaking gitu baru bisa kreasikan alur cerita. Oke. Ini masih cukup nggak ya? Waduh, kayaknya Kak ini Lita, ini kayaknya makin panjang ya. Waktunya nggak cukup ya. Ya udah, ini sebenarnya kasih contoh aja ya. Aku mau berapa orang ya? 5 orang deh Kak Dita, singkat aja. 5 orang dipin bisa. Siapa yang mau nyontoin ini? Mau praktik sedikit. 5 orang. 5 orang yang mau praktik bercerita. Nggak susah. Tapi 5 orang dulu, siapa yang mau? Oh, nggak ada teksnya ya, Kak? Oh, ya makanya siapa dulu yang mau? Gitu. Siapa dulu yang mau?
5 orang dulu, nanti teknisnya akan dibantu jelaskan. Ya. Oke, Bu Arsi. Siapa lagi? Bu Frida. Bu Dela mau, Bu Dela? Oke, Bu Dela ya. Oke. Ini yang 2 laki-laki kayaknya saya masukin ya, Pak Ahmad sama tadi Pak satu lagi Pak siapa ya? Pak Farid. Pak Faridnya lagi off cam. Iya, boleh? Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad tidak bisa di spotlight. Kenapa ini ya? Ada. Oke. Atau pakai cerita yang pertama aja ya, biar mudah ya. Kita pakai cerita. Oh, sama Kak Nabila. Oke. Udah? Ada 5 Udah. orang? Kak. Mau pakai cerita yang ada sebelumnya atau kira-kira mau buat cerita baru? Ketawarin lah, singkat. Yang ada aja, Kak. Aman ya? Oh, udah deh, boleh ya. Gak apa-apa ya, yang ada aja ya. Jadi kita buka yang ini. Bentar. Yang tadi yang awal ya. Nah, boleh deh. Yuk. Dimulai dari Kak Arsi, Kak Frida, Kak Nabila, sama siapa tadi Kak? Kak Dela sama Kak Ahmad. Sama Pak Ahmad. Ya. Yuk, silakan dimulai. Nanti aku bilang mengejek ya. lagi. Ini menggunakan teknik yang udah dipelajarin ya. Narasi gimana, penokohan gimana. Yuk. Tak mengejek lagi. Matahari begitu hangat ketika pagi hari. Pipit si burung kecil sedang asik makan buah jambu yang lebat. Ketika sedang asyik makan, datanglah semut sahabatnya. Selamat pagi, Pipit. Sepertinya kau sedang asyik makan buah jambu yang manis. Sampai-sampai kau lupa tidak berbagi untuk sahabatmu, kata semut mengingatkan. Oh, naiklah sendiri. Masa aku selalu mengambilkan jambu untukmu setiap pagi? Jawab Pipit dengan ketus. Oke, Kak ganti Kak Frida. Tapi kan aku binatang kecil, pasti akan lama sampai di atas untuk makan jambu itu. Kata semut lagi. Salah sendiri, itu kan urusanmu. Seharusnya kau berusaha dong, binatang kecil. Ejek si Pipit. Semut terkejut dengan ejekan Pipit. Tidak biasanya Pipit mengejeknya. Oke, ganti. Kak Nabila. Baiklah, aku binatang kecil yang senang berusaha kok. Aku akan memanjat sendiri walaupun lama sampai di atasnya. Jawab semut berusaha tidak marah. Begitu dong. Makanya jadilah burung yang bebas terbang ke sana kemari. Lanjut Pipit sambil memakan buah jambu. Semut tak lagi mau mendengarkan ejekan Pipit. Ia terus berusaha naik secara perlahan-lahan. Tapi tiba-tiba datang angin yang sangat kencang. Pohon bergoyang dengan sangat kuatnya. Tentu saja membuat semut segera menyelamatkan diri di balik ranting pohon. Oke, Kak Ahmad. Yang mana, Kak? Tapi Teksnya. berbeda. Tapi berbeda dengan burung pipit. Mantap. Di paragraf mana tapi berbeda teh? Mana ya? Kan di layar, Kak Ahmad. Iya, nyari dulu tapi berbeda. Udah mau ke arah tengah tuh, yang di atas baris kedua. Baris kedua, Pak, di paragraf yang di barisan yang kanan, sebelah kanan. Paragraf kedua, sebelah kanan. Pak Ahmadnya pakai Oh, ini ada. Ya. Sebelah kanan, barisan kedua dari atas. Ya, sudah ada. Yuk. Tapi berbeda dengan burung pipit yang tak sempat untuk menghindar. Tubuhnya yang kecil terbawa angin dan menabrak batang pohon hingga keras. Sorry. Oh ya. Pipit pun terjatuh ke tanah dan merasakan sakit yang tak terhingga.
Tak berapa lama angin mulai pelan bertiup dan semut pun keluar dari persembunyiannya. Untung saja aku sembunyi di balik Anting. anting kuat pohon ini. Ujarnya bersyukur, tapi tiba-tiba mendengar rintihan pipit di tanah. Rupanya ketika angin kencang, tadi pipit tertiup angin dan badannya terbentur pohon dan terjatuh ke tanah. Oke. Lanjut atau Kadela. oh Kadela. Pipit, kasihan sekali kamu. Aku akan memanggil teman-temanku untuk menolongmu ya, ujar semut dan segera berlalu. Semut meninggalkan Pipit yang terus merintih kesakitan, dan tak lama kemudian semut membawa banyak sekali teman-temannya yang siap menolong Pipit. Dengan kasih sayang kawanan semut itu, Pipit mengobati Pipit hingga Pipit kembali bisa terbang. Tentu saja Pipit mengucapkan terima kasih dan meminta maaf pada semut. Maafkan atas kesalahanku ya semut, aku telah menghinamu tadi, kata Pipit meminta maaf. Sudahlah, jangan dipikirkan, aku telah memaafkanmu kok. Lain kali jangan mengejek teman yang lemah ya. Kita harus saling tolong-menolong, jawab semut. Mereka pun kemudian kembali mencari makan bersama lagi dan terus berteman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat semuanya dong. Aduh. Tadi udah berani ini ya ngeluarin suara pembedanya gitu, suara tokohnya. Jadi terima kasih untuk yang tadi bersedia membacakan ceritanya. Kita lanjut sedikit untuk menyelesaikan sesi kita hari ini. Nah, jadi udah dipraktikan, nanti mungkin teman-teman yang lain juga mendengarkannya gitu dan ikut menyimak juga tadi tuh, oh kalau narasi gini, oh kalau penokohan tadi udah ada yang berani munculin suara-suara gitu. Nah, yang ini beberapa hal yang perlu diingat dalam mendongeng. Jangan terburu-buru, lakukan dengan tenang. Nah, improvisasi juga ketika lupa alur cerita. Misalnya, kita harusnya tadi tuh tokohnya naik, Dian itu harusnya naik sepeda misalnya. Atau tadi burung Pipit itu apa? Dia harusnya terbang gitu. Tiba-tiba dia harusnya terjatuh. Tiba-tiba kalian ceritanya tuh terbang gitu. Kayak bisa kok aku terbang? Aku kan harusnya jatuh. Teman-teman gak ngingetin aku sih. Gitu. Misalnya kayak dimodifikasi aja gitu. Diimprov. Oh, ketika ceritanya salah atau nggak sesuai, kalau masih bisa aman lanjutkan, tapi kalau emang perlu improvnya tadi bisa kayak gitu. Penokohan disesuaikan kemampuan, kalau masih bisa satu suara kecil aja, itu nggak apa-apa banget gitu, pakai suara yang ada gitu. Tapi kalau misalnya belum berani seberani itu, ya udah nggak apa-apa juga dibacakan, tapi di intonasinya dimainkan gitu. Sebenarnya suara tokoh itu untuk membuat cerita tuh makin menarik. Oh, anak-anak tahu Pipit tuh yang kayak gini. Oh, anak-anak tahu semut tuh yang kayak gini tadi suaranya gitu. Jadi, tapi tetap disesuaikan kemampuan. Kalau mau diasah lagi, latihan terus. Jangan bungkus cerita dalam bentuk sindiran. Jangan bungkus cerita dalam bentuk ceramah. Jangan bilang, iya tuh si Pipit yang suka mengambil makanan itu sama kayak si Reza gitu. Nah, itu anak-anaknya dalam kelas tuh. Nah, ibu tuh nyindir atau misalnya, iya nggak boleh tuh ngambil kayak misalnya ngambil pena di kelas yang gimana-gimana, nyindir kayak siapa gitu. Atau ceramah gitu. Nah, sebenarnya cerita tuh udah punya kekuatan pesan sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu ngebungkusnya sebagai bentuk sindiran atau ceramah. Harus tetap bahagia, apapun masalah Bapak Ibu guru di rumah, masalah Bapak Ibu orang tua di kantor, ketika mendongeng itu harus tetap terlihat fun gitu. Itu juga berlaku buat saya sebagai pendongeng gitu. Tapi kadang
Tapi kadang tanpa dipaksa untuk fun, ketika melihat anak-anak itu kita jadi fun sih sebenarnya gitu. Jadi sayang banget kalau kita harus menularkan energi negatif kita yang lagi kesel ke anak-anak yang sebenarnya mereka tuh menyapa kita dengan sangat bahagia gitu, menunggu dongeng kita dengan sangat bahagia, dan menangani berbagai permasalahan dengan bijaksana. Kalau aku biasanya permasalahan yang muncul ketika aku mendongeng itu misalnya pelantangnya itu atau mic-nya itu mati. Nah itu mau nggak mau dongeng harus tetap jalan, ya udah disesuaikan dengan kemampuan, keluarkan suara terbaiknya untuk bisa mendongeng gitu. Nah ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan, misalnya mengenal ABK-nya itu sebelum pemilihan cerita dan konsep mendengar. Kan ada beberapa tipe ABK kan. Itu bisa mulai dari mengenal, terus buka kegiatannya dengan lembut, tidak mengagetkan. Ada anak-anak ABK yang nggak bisa dengar kaget gitu. Atau tiba-tiba kita nyetelin musik langsung dar gitu. Jadi terlalu mengagetkan buat anak-anak gitu. Dan gunakan cerita dengan maksimal satu konflik. Nah, pemahaman ABK kan biasanya terbatas juga gitu kan. Terbatas untuk memahami cerita yang konfliknya banyak gitu. Nah, kita bisa mulai dengan hanya maksimal satu konflik. Tidak terburu-buru menyampaikan cerita. Ya, jangan mau kita tuh egois, maunya selesai cerita saya udah nyiapin ini semalaman, saya harus buru-buru nih, waktunya cuma segini. Jadi ya menyampaikan ceritanya buru-buru dan durasinya tidak lama. Nah, ini terakhir ya, sebelum ditutup, ada 60 detik seru pembelajaran hari ini. Tentunya dongeng itu harus dipraktikkan. Kalau nggak dipraktikkan, kita nggak tahu sejauh mana kemampuan kita memahami materi hari ini dan memahami kemampuan kita tuh sejauh mana gitu. Jadi kita punya tantangan juga atau tugas lah, bisa dibilang 60 detik seru. Silakan buat video mendongeng 60 detik, ceritanya apapun bebas, dengan menggunakan teknik mendongeng yang telah dipelajari tadi. Nah, unggah ke media sosial pribadi, ini harapannya bisa ke Instagram mungkin ya, gitu. Jadi silakan unggah ke media sosial pribadi dengan menggunakan tagar saya mendongeng, pengajar mendongeng. Tandai akun Instagram pengajar belajar, akun Instagram saya dan akun Instagram komunitas Kampung Dongeng. Nanti itu bisa saya cek dan itu ngebantu teman-teman untuk melatih gitu. Jadi silakan, ini jangan dipikir saya malu-maluin nanti atau apa gitu, tapi ini lebih ke teman-temannya saya mau aktualisasi diri lewat apa ilmu yang udah saya dapetin tuh dengan buat video singkat ini. Silakan ceritanya apapun bebas, tidak terbatas dengan apapun, tapi karena ini mau ditampilin di media, pilihlah pemilihan yang baik-baik gitu ya. Jangan cerita yang kayak apa berantem yang gimana-gimana gitu ya, atau yang mengandung unsur sara segala macam, karena ini mau diunggah di media. Silakan dipilih tapi dibebaskan. Itu aja 60 detik seru. Dan terakhir, penutup, mengakhiri cerita bukanlah menghubungkan cerita dengan kesalahan yang pernah dilakukan anak. Ya, gitu. Karena mendongeng itu adalah, yang saya yakini sampai detik itu, memberikan pesan tanpa harus menggurui. Jadi kalau kita menghubungkan kesalahan anak itu kayak kita menggurui sih. Nah, ini salah satu founder, bukan salah satu, ini founder Kampung Dongeng, Kak Awam Prakoso namanya, ini foto saya, dan beliau sering bilang banget sama kami, bahwa ibarat makanan jangan hanya mengenyangkan, tetapi juga harus menyehatkan. Demikian pula dengan dongeng, jangan hanya menyenangkan, tetapi juga harus memiliki kekuatan pesan. Jadi kuncinya ada di kekuatan pesan. Ya, terima kasih, mungkin dari saya cukup, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.